untuk mengundang, menjoinkan, membuat daftar nama, dan itu adalah circle yang harus kita ingat dan kita laksanakan dalam proses kita menjadi reseller di PTBS ini menuju kesuksesan meraih luxury 1 miliar ya, di antaranya Bapak Ibu sekalian. Memang ini berbicara tentang memulai, ini luar biasa ya. Innamal a'malu bin niat, semua tergantung kepada niat. Nah, niat kita apa nih ya? Masuk join bersama PTBS, niatnya apa? Sangat penting sekali ini, karena niat itu menjadi pondasi yang membuat kita bertahan atau tidak, kuat atau tidak, jejak atau tidak kita di bisnis ini. Nah, karena kalau sesuatu dimulai tidak dengan benar, niatnya tidak kuat, nanti di pertengahan ya seperti yang disampaikan Abi ya, masuk ke gerbong kereta, ada kalanya nanti dia turun ketinggalan ya. Ya, mungkin orang-orang yang ketinggalan itu yang turun di tengah jalan, yang tidak ikut gerbong SSW terus, bisa jadi salah satu sebab musababnya adalah pondasi niatnya kurang kuat. Nah itu ya. Jadi kita akan berbicara hari ini tentang how to start ya. Bagaimana sih cara memulai yang benar ya. Nanti akan di-share oleh ketua divisi training kita ya, slide-nya ya. Diawali ya nanti dari paradigma. Paradigma bisnis kita terhadap bisnis PTBS ini. Nah, kita tunggu dulu ya teman-teman. A.A. Rizal sedang mempersiapkan ya, mempersiapkan slide-nya untuk di-share untuk kita semua ya. Karena berbicara paradigma bisnis, cara pandang kita ini penting sekali. Dan itu merupakan awal ya, how to start, bagaimana kita memulai. Nah, kita mulai dari garis start, nanti finishnya di luxury. Nah, ini berkaitan paradigma. Tepat sekali nih, A.A. Rizal ya, Abi Umi memilih saya membicarakan paradigma karena gambarnya aja kacamata ya. Saya dari kelas 6 SD udah pakai kacamata nih, cocok nih gambarnya kacamata. Artinya apa? Bahwa paradigma ini cara pandang. Cara pandang ini berkaitan dengan keyakinan, keimanan kita ya, yang mendasari seseorang, yang mendorong seseorang itu untuk bergerak, untuk bertindak ya. Bisa juga sering sekali Abi menyampaikan kepada kita tentang meaning. Meaning itu kalau dalam bahasa Arab artinya makna. Kita memaknakan tentang pekerjaan kita nih bagaimana? Ya, karena cara pandang kita ini, meaning kita ini sangat berpengaruh besar terhadap apa yang akan kita lakukan di bisnis ini. Apakah kita memandang pekerjaan kita sebagai seorang reseller ini adalah pekerjaan yang mulia atau tidak? Sangat berpengaruh. Nah, kalau kita di awal start sudah memulai klik tombol start dengan paradigma, dengan sudut pandangan, dengan meaning bahwa saya adalah seorang reseller dari PTBS, dari tim Smart Synergy Road, yaitu saya niat awalnya ingin misalnya terbebas dari hutang dan riba dan membantu umat, ya itu ikrar yang sering disebut ulang-ulang. Ya Allah ya Tuhan kami, pada hari ini ya kami berniat untuk hijrah, ya hidup lebih berkah, lunas hutang, bebas riba, dan berniat untuk membantu umat. Nah itu ikrar yang terus-menerus diulang oleh co-founder kita. Itu fondasi. Nah itu coba. Kenapa ikrar itu selalu disebutkan oleh Umi Haja Elis Ratasari untuk orang-orang yang baru datang, baru join? Itu Umi Haja Elis Ratasari sedang memberikan fondasi. Ini loh tujuannya kita join di PTBS ini. Gitu. Jadi harus diingatkan kembali, oh niat saya ini. Ayo kita baca ikrar, kata Umi Haja Elis Ratasari. Ya. Ya Allah ya Tuhan kami, pada hari ini kami berniat untuk hijrah,
hidup lebih berkah, terbebas dari hutang dan riba, dan berniat untuk membantu umat, untuk membantu umat, untuk membantu umat, itu harus dikasih garis, dikasih bold, ya, dikerengin kalau tulisan, dikasih garis bawah. Berniat untuk membantu umat, untuk membantu umat, untuk membantu umat, hidup berkah, terbebas dari hutang dan riba. Ya Allah, ya, kuatkan niatku, kuatkan niatku, kuatkan niatku, dan mudahkan jalannya. Coba itu. Gimana nggak apal setiap seminar Umi Haja Elit Ratnasari selalu membacakan ikrar. Nggak percaya besok datang aja ke Selasa, coba ke GWS. Ya, nah pasti disebutkan. Nah, itu adalah satu paradigma kacamata cara pandang kita terhadap bisnis ini. Itu yang harus diingatkan kepada mitra-mitra kita yang mungkin lupa pada tujuan innamal a'malu binniyat pertama join itu untuk apa? Untuk lunas hutang. Kalau nggak punya utang berarti untuk membantu umat, untuk membantu umat, untuk membantu umat. Hidup berkah, lunas hutang, dan hidup lebih berkah. Coba, itu mulia sekali. Jadi kalau paradigma ini penting sekali nih, makanya ya. Kalau dari awal kita oh saya adalah seorang reseller dari PT BES, dari tim SSW, Smart Synergy World, saya adalah orang yang ingin hijrah, ya, terbebas dari hutang dan riba, dan saya ingin membantu umat, ingin membantu umat. Berarti mulia dong. Nah, kalau mulia, cara pandangnya sudah benar, kacamatanya sudah benar. Ketika ketemu orang, dia punya utang, posisinya, tapi mungkin dia masih ada beberapa uang yang mungkin 2,6 dia punya, kita tidak akan takut untuk mengclosingkan dia. Jadi tidak ada kata-kata, kasihan, kalau saya suruh closing, dia kan lagi punya utang, masa disuruh closing 2,6, paradigmanya coba diingetin lagi. Kan udah janji ikrar, katanya untuk membantu, justru karena dia punya utang, tapi dia masih punya 2,6, ayo di sini joinkan. Nanti step-stepnya akan dibimbing untuk selanjutnya, supaya cepat utangnya lunas. Nah, itu paradigma. Jadi ketika masih ada reseller yang ketemu sama orang, takut mengclosingkan, itu berarti paradigmanya coba diingetin lagi akan ikrar yang selalu dibimbing oleh Umi Haja Elit Ratnasari, teman-teman. Ya, next. Nah, ini nanti luar biasa ya. Sama seperti gajah ya. Dari si buta, ada orang yang buta, dia megang gajah. Kan belum tahu apa-apa. Oh, dia lihat, oh ini kayaknya kipas nih yang di atas nih. Ya, ada yang kayak dinding, badannya wall, ya. Ada yang rope kayak tali nih, ya. Ada yang dia pegang kaki, ini kayaknya nih pohon, padahal itu bukan pohon. Ya, ini kayak belalai dipegang nih kayaknya ular nih. Nah, itu. Dipegang ininya ya, itu tombak katanya. Nah, padahal ketika nanti matanya itu dibuka, nah baru dia tahu ini adalah keseluruhan dari gajah. Jadi ketika ada orang yang tidak memiliki pemahaman yang benar tentang PT BES atau tentang SSW, itu kenapa? Karena dia belum memahami konsep PT BES secara gradual, secara menyeluruh, tapi masih secara parsial, masih secara apa namanya tuh, puzzle, seperti puzzle ya, masih terpisah-pisah, masih ada puzzle yang masih kosong, sehingga dia oh ini, nah itu salah paham. Artinya apa? Belum komplit. Oleh karena itu masuk di PTBS ini harus sabar. Kunci sukses di PTBS ini sabar, sabar untuk belajar. Jadi kalau tidak terus belajar, maka nanti puzzle-nya itu masih ada hal-hal yang kosong yang belum tahu, masih parsial-parsial seperti ya si buta yang memegang gajah. Ya, apa yang dia pegang itu yang dia ucapkan. Dia tidak salah, dia benar ketika dia katakan gajah dibilang dinding, gajah dibilang tali, gajah dibilang kayak kipas, gajah dibilang seperti pohon, seperti ular, itu dia benar. Kenapa? Karena itulah yang dia pegang saat ini. Tetapi dia belum mengetahui gajah secara keseluruhan. Sama karena dia belum tahu PTBES secara keseluruhan. Nah itu ya, itulah kita sebagai mentor, kita sebagai leader harus sabar memberikan informasinya. Dan juga tidak hanya kita yang sabar, mereka para reseller yang baru
untuk terus belajar, terus belajar, terus belajar. Nah, contohnya lagi ada sebatang kayu. Ya, orang sebelah kiri mengatakan ini 4. Itu dari sudut pandang dia. Dia nggak salah, dia bilang 4 karena posisi cara pandang matanya melihat dari sebelah kiri. Nah, orang sebelah kanan, dia bilang, enggak ini 3. Karena dia dari sudut pandangnya dari sebelah kanan. Maka kedua orang ini tidak ada yang salah. Semuanya benar karena berdirinya berbeda tempat. Oleh karena itu, pada saat kita nanti membina tim, ketika ada perbedaan, kita harus lebih toleransi, harus lebih memahami, oh sudut pandang kita berbeda. Nah, seperti teman-teman ya, lebih legowo lagi. Nah, misalnya lagi nih ada angka, berapakah ini? Yang sebelah kiri bilang ya 9, ya yang sebelah kanan bilang ya ada yang bilang 6, ada yang 9 ya. Nah, itu ada yang bilang 6, ada yang bilang 9. Coba ini, siapa yang salah? Enggak ada yang salah. Dua-dua perbedaan, hendaknya kita bisa saling bersinergi, teman-teman ya. Nah, kemudian, nah contohnya lagi, misalnya ada seekor monyet, kita suruh monyet ya pilih uang apa pilih pisang. Nah, monyet pasti cenderung milihnya pasti pisang karena dia taunya instan. Ya, langsung dimakan, langsung kenyang perutnya. Karena kenapa? Karena pisang itu tidak punya paradigma cara pandang, cara berpikir bahwa kalau dia ambil uang ya di sebelah kiri dia, itu jangankan pisang, ya 1 truk itu bisa dibeli pisang untuk persediaan di masa yang akan datang. Nah, ini perbedaan paradigma orang ketika diajak berbisnis. Nah, mereka lebih memilih saya mendingan kerja, saya mendingan yang jelas-jelas aja. Nah, itu karena itulah tugas kita sebagai reseller PTBES untuk sabar memberikan pemahaman dan tidak terkejut, tidak kaget ketika bertemu dengan orang yang seperti itu. Ya, karena memang paradigma dan cara pandangnya yang berbeda, teman-teman ya. Salah informasi, kurang pengetahuan, maka salah paradigma, teman-teman ya. Nah, kemudian jika salah paradigma, wah ini bahaya sekali. Salah cara pandang ya, salah meaning. Ini nih. Meaning bagaimana kita memaknakan abi ya. Abi sering banget ya membicarakan hal meaning ini buat kita. Kalau teman-teman ingat ya, setiap acara di seminar suka mengingatkan kita di NBT. Meaning bagaimana kita memaknakan ya PTBES itu seperti apa meaningnya ya, memaknakan sosok Abi dan Umi seperti apa. Oh, beliau adalah orang tua kita. Samina wa ato'nanya itu akan terlihat. Dari mana samina? Dari meaningnya, teman-teman. Kalau kita sudah memberikan makna kepada seseorang itu sangat sayang, sangat cinta, apapun yang keluar dari ucapannya dan sebagainya pasti itu akan luar biasa. Ketika ada berita miring, kita dengar bla 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 bla, kayaknya nggak seperti itu deh. Nah, itu. Ya, jadi itu luar biasa. Meaning itu penting banget. Paradigma itu penting banget. Jika salah paradigma, salah cara pandang, ya, salah kita memaknakan sesuatu, baik memaknakan PTBES, memaknakan sistemnya, memaknakan founder, co-founder, memaknakan leader, maka ini akan salah pemahaman dan bisa menentukan pilihannya salah. Misalnya, leader saya ini meaning, leader saya kayaknya nggak cocok, saya konsultasi sama leader ini, konsultasinya malah yang tidak segaris misalnya, ya, yang cross line. Itu kenapa? Karena berasal dari paradigma, cara pikir, cara pandang, cara meaning memaknakan. Tapi kalau kita sudah samina wa ata'na, apapun ya, misalnya saat ini sebenarnya saya lagi batuk nih Bapak Ibu, tapi kalau udah abi misi itu saya nggak bisa, teman-teman. Karena meaning saya ini orang tua saya. Niat saya, pondasi saya cuman birrul walidain, teman-teman. Birrul walidain itu pondasi saya dari awal, selalu saya katakan, saya niatnya birrul walidain, bakti sama orang tua. Saya yakin Allah kasih kemudahan. Coba, itu pondasinya, teman-teman. Karena meaning saya memaknakan, oh Abi, Umi ini orang tua saya. Kalau udah orang tua saya minta, selagi saya bisa, saya kerjakan, teman itu pantang banget saya untuk
menolak teman-teman ya, luar biasa. Nah, baik, next selanjutnya. Nah, cara pandang lagi ya, kalau teman-teman bisa searching di YouTube itu ada kisah Pipo dan Embro. Ya, sosok Pipo ini ya orang yang tetap bekerja konvensional, dia mengangkat air, tapi dia meluangkan waktu untuk membangun pipa. Yang nanti pada akhirnya pipa tersebut setelah jadi, dia nggak perlu ngangkat ember lagi, dan cukup dengan pipa dan dia dapat royalti. Nah, berbeda dengan Emro, dia bekerja konvensional terus, dia angkat ember dan terima upahnya langsung. Kerja hari ini dapat duit. Kalau nggak kerja hari ini nggak dapat duit. Jadi benar-benar aktif income. Nah, pada akhirnya, lama-lama si Emro ini tua renta, badannya nggak kuat lagi. Akhirnya nggak bisa kerja lagi ngangkat ember, akhirnya nggak ada income. Berbeda sama Pipo. Pipo dia tetap kerja seperti Emro, tapi dia pinter bagi waktu. Ya, dari jam sekian dia kerja konvensional. Tapi nanti dari jam sekian sampai jam sekian dia mengerjakan membangun pipa. Nah, lama-kelamaan, setahun, 2 tahun, 3 tahun, akhirnya pipa yang dia bangun susah payah akhirnya jadi. Lalu dia sampaikan kepada bosnya, Pak Bos, saya sudah berhasil bikin pipa yang menghubungkan antara sumber mata air dengan tempat yang penampungan air. Sekarang Bapak boleh pakai pipa saya, tapi saya kasih harga setiap ini sekian. Coba sekian liter harganya sekian. Maka si Pipo nggak perlu ngangkat-ngangkat air lagi. Nah, sama mungkin contohnya daripada ceritain orang, cerita saya aja lah ya, yang gampang. Nah, saya diibaratkan mungkin dengan Pipo ini. Saya tetap mengerjakan pekerjaan konvensional saya sebagai ASN. Tetapi di waktu luang, di saat saya tidak mengajar, saya juga membangun pipa, yaitu dengan bergabung menjadi reseller di PTBS ini. Nah, nanti pada saatnya ketika pipa itu jadi dan sudah pensiun, ya, badan juga mungkin sudah tidak sekuat dulu lagi, usia terus bertambah, maka saya sudah bisa menikmati royalti dari pekerjaan saya membangun Pipo. Tidak usahkan menunggu pensiun, teman-teman. Sekarang aja baru 3 tahun di PTB, saya sudah bisa merasakan, teman-teman. Ya, jadi ini perumpamaannya, artinya mindset kita, cara pandang kita terhadap pekerjaan, terhadap untuk mendapatkan income harus diluruskan. Berbisnislah sebelum Anda membutuhkan. Sedia payung sebelum hujan. Sediakan bisnis sebelum pensiun. Apalagi yang sudah pensiun, wah nggak boleh nunda. Bagi yang belum pensiun, ayo sekarang kita bangun pipa. Luangkan waktu. Buat kita yang masih jadi karyawan, nah seperti Pipo ini, dia tetap misalnya dari Senin sampai Jumat bekerja. Sabtu sama Ahad itu fokus mengerjakan PTBS, pasti jadi, teman-teman. Apalagi di sela-sela setiap hari pas jam istirahat, jam makan siang, meluangkan waktu makan siang, ngobrol, prospek, pasti. Nah, sehingga pada saatnya nanti pensiun, kita sudah bisa mendapatkan income dari pekerjaan kita di PTBS ini, teman-teman. Dan diyakinkan bahwa PTBS ini adalah percepatan income, tidak perlu sampai berlama-lama, teman-teman. Karena sesuai dengan materi yang disampaikan oleh Bu Khadijah pada Jumat kemarin, pilih mana ya, mau bekerja 5 tahun bisa dinikmati 40 tahun, atau bekerja 40 tahun ya untuk dinikmati 5 tahun, teman-teman. Ya, ini cara pandang paradigma. Dan ketika kita bertemu dengan cara pandang orang yang mungkin tidak seperti yang kita sampaikan malam ini, harus bersabar untuk memberikan pemahaman kepada calon-calon reseller kita. Teman-teman, butuh waktu dan butuh kesabaran. Nah, ada lagi tentang cash flow, ya, kuadran, ya, ini luar biasa ini. Ya, Robert T. Kiyosaki. Nah, ada 4 jenis, ya, arus kam, uang masuk, ya. Ada yang sebelah kiri, employee, bekerja untuk orang lain. Kita punya bos seperti buruh, seperti karyawan. Nah, itu ya. Di slide selanjutnya ini, ya. Di slide selanjutnya itu ada, nah, ada 4, ya, ada 4 peluang untuk kita mendapatkan income nih. Ada 4 kuadran nih, kita mau pilih yang mana? Kalau pilih yang sebelah kiri atas, itu sebagai karyawan, bekerja untuk orang lain dan kita punya bos.
Ya, luar biasa. Menjadi buruh, menjadi karyawan itu sangat aktif income. Hari ini kita kerja, hari ini kita dapat uang, ya. Nah, ini luar biasa. Ada juga yang di bawah, ya, di kuadran yang sebelah kiri bawah sebagai self employed. Nah, ini bekerja untuk diri kita sendiri. Seperti kita misalnya artis, pengacara, dokter, pemilik toko kecil. Nah, itu teman-teman, ya. Ini sama dengan kita barter waktu, tenaga untuk dan uang. Luar biasa ini. Resikonya tinggi banget teman-teman. Pada saat nanti fisik kita ini nggak selamanya kuat. Mau sampai kapan kita bekerja teman-teman. Ya makanya kadang ada juga yang sudah pensiun dipanjangin lagi kerjanya. Ya, lah luar biasa. Nah itu ya. Nah untuk yang sebelah kanan ya, kalau di kuadran yang sebelah kanan ada yang di atas itu business with system ya, yaitu kuadran dengan mendapatkan income dengan cara bisnis tapi ada sistemnya seperti franchise ya, seperti network marketing kita ini ya. Kemudian yang di paling bawah di kuadran kanan bawah itu ada investor, uang yang bekerja untuk kita seperti properti, kita punya saham dan deposito teman-teman ya. Jadi mau pilih yang mana nih kita? Nah di slide selanjutnya kita bisa bandingkan nih, ada 3 sistem ya, 3 bisnis yang bersistem nih teman-teman. Kita bisa bandingkan kalau bisnis owner ya, yang bisnis owner ini ada yang corporate perusahaan ya. Cuman kan kalau perusahaan modalnya besar ya, franchise sedang ya. Tapi yang paling enak nih yang di lingkaran ini network marketing seperti yang PTBS kita jalani. Modalnya kecil ya, resikonya kecil. Apa sih resikonya? Masuk PTBS tuh nggak ada teman-teman. Ya, resikonya pasti kata Pak Budi pasti langsung kaya kan gitu ya. Asalkan kita rajin Samina Watona, ikutin leader, ikutin founder pasti ya. Nah, modal kecil boleh dimulai dari paket usaha 1, basic 2.600.000 coba. Ya, resikonya apa? Nggak ada, dapat produk ya, tempat fleksibel, waktu juga fleksibel, syarat keahlian juga ya. Nah, yang penting ada sistemnya, udah ada yang mengurusnya. Ya kita nggak usah mikirin produk, itu produk udah urusan PTBS ya. Enak, itu sebenarnya kita dibikin bahagia sama PTBS. Kita bagi-bagi tugas teman-teman. Kita nggak memikirkan tentang quality control produk, itu udah dipikirkan oleh PTBS. Ya jadi inilah ya, lingkaran yang kita pilih ini adalah network marketing PTBS. Modalnya murah, caranya mudah, dikerjakannya berjamaah, hasilnya melimpah, insya Allah berkah teman-teman ya, luar biasa. Nah, di slide selanjutnya ingin menjadi apa kita sekarang ya? Disuruh pilih nih, Anda mau jadi apa? Nah, kalau saya ditanya, lah saya saat ini masih sebagai ASN memang. Nah, tetapi karena saya sebagai ASN mengajarnya Senin, ya, Senin sama Jumat saya mengajar, di hari-hari lain paling bimbingan seperti Rabu nanti saya narasumber apa menjadi moderator misalnya di hari Rabu. Tetapi Selasa itu memang sudah saya plot untuk itu hari seminar hari Selasa. Sabtu yang memang udah ditebak, Ahad yaitu ada seminar, ada 3. Nah, jadi sudah diplot seperti Pipo tadi. Kalau saya pribadi ditanya, ingin menjadi apa Anda? Ya, saya kepingin sedia payung sebelum hujan. Berbisnis jangan nunggu pensiun duluan, jangan. Sebelum pensiun, ayo dibangun. Ya, saya sudah ketemu sama orang yang mau pensiun 5 tahun lagi, udah gemeteran dari sekarang, udah kebingung lah kan kata saya. Tapi ya itu tadi saya kasih, ayo ikut kemari. Nah, belum terketuk, ya udah sabar ya. Jadi saya bilang pensiunnya masih 5 tahun lagi, gemeterannya udah sekarang, dari sekarang, dan dia membayangkan kehidupannya seperti apa. Kita coba membantu, kita coba kasih jalan ya, tapi belum terketuk hatinya ya. Itu luar biasa. Makanya kita niatnya baik, ingin membantu, kita ulurkan tangan. Kalau orang yang diulurkan tangan yang nggak mau juga nggak bisa, Bapak Ibu ya. Kita nggak bisa paksa juga. Nah, jadi kita memilih, ayo menjadi business owner ya, supaya apa? Financial freedom, time freedom. Ya, bebas dari segi keuangan, kata Abi, Umi ya, mau beli apa tinggal bungkus. Time freedom, mau jalan-jalan ke luar negeri kapan aja bisa, mau umroh kapan aja bisa teman-teman ya. Ingin sukses, bebas waktu dan finansial, memiliki bisnis yang bersistem teman-teman. Nah, kesimpulan yang kedua, rekomendasi bisnis ini adalah luar biasa. Ya, modalnya kecil, resikonya kecil, untungnya besar.
Ya, luar biasa. Kalau saya pribadi malah merasa tidak ada resikonya kalau untuk di PTBS ini, karena kita setor uang 2.600.000, kita dapat produk senilai 3,5 juta ya, udah luar biasa ya. Nah, kemudian bagaimana menanggapi pernyataan-pernyataan negatif yang beredar tentang network marketing ya. Kita bisa lihat di slide ya. Yang slide selanjutnya, satu, bisnis network marketing ini cari-cari orang. Coba tunjukkan kepada saya pekerjaan yang nggak cari-cari orang. Saya pengen tahu itu. Karena saya sampai saat ini nggak ketemu tuh pekerjaan yang nggak cari-cari orang. Semua pekerjaan cari-cari orang. Ya, tinggal sebutkan aja pekerjaannya apa. Nggak ada. Pasti cari-cari orang. Ya, nah itu. Yang kedua, yang diceritain cuma yang sukses-sukses. Saya tinggal bilang, ngapain kita ceritain orang-orang gagal? Bener nggak? Nggak seru banget. Yang ketiga, ini bisnis orang kecil. Siapa bilang ini bisnis orang kecil? Sembarangan, ya kan? Nggak gitu, bos, ya kan? Ini bisnis PTBS ini, Pak Adan Haris pengusaha. Abi Haji Masturi seorang direktur join, ya. Coba. Ini ada yang bocor nih, bocor. Siapa yang bocor nih? Udah, oke. Bu Arma, seorang dosen. Bu Dr. Umi Musyaropa, seorang dosen. Mantan wali kota join, bupati join. Jadi jangan sembarangan bilang ini network marketing, bilang bisnis orang kecil. Oh, enggak juga, ya kan? Terus apa lagi? Menguntungkan yang di atas, merugikan yang bergabung belakangan. Sembarangan. Ya, di PTBS ini nggak boleh meleng loh teman-teman. Meleng kesalip. Wah, hati-hati deh. Saya aja sama Bu Rika nggak boleh meleng di kesalip loh, ngeri loh. Jadi siapa bilang ini? Ketemuin aja sama Bu Rika tuh ya. Siapa bilang menguntungkan yang di atas? Oh, income saya aja udah kalah sama Bu Rika itu. Jadi nggak bener. Ya, siapa bilang menguntungkan yang di atas, merugikan yang bergabung belakangan tuh nggak bener banget. Ya, di sini nggak boleh meleng teman-teman, hati-hati. Pasang kacamata teman-teman ya. Kacamata biar lebih terang. Meleng dikit kesalip teman-teman. Ya, kalau kesalip kita nyantai-nyantai aja perlu diperiksa kayaknya teman-teman ya. Nah, terus money game haram. Waduh, kok haram? Kita udah nyata-nyata udah kemarin nggak denger ini sih bilang gitu ya. Kemarin tuh di apa namanya? Di SBS Jakarta 2. Pak Budi udah ngomong ada izin DSN MUI. Waduh, saya terkesima ngeliat Pak Budi itu bisa kayak gitu coba presentasinya ya. Makanya saya kalau disuruh Abi, siap Bi. Wah, karena kalau kita bilang nggak bisa, wah nanti jatah dipanggil Abinya lama loh. Sekarang nih antriannya tuh udah banyak orangnya, jati teman-teman ya. Ya kalau disuruh Abi, siap Bi, gitu aja udah batuk-batuk, hajar aja batuk-batuk dikit doang kok. Ya, nah terus apalagi? Cuci otak dengan janji impian loh. Kita kan emang harus open mind. Buka pikiran. Orang Allah aja menyuruh kita. Afala tatafakkarun. Apakah kamu tidak berpikir? Afala takilun. Apakah kamu tidak menggunakan akalmu? Afala tatadabbarun. Apakah kamu tidak merenung? Afala yang zurun. Apakah kamu tidak memperhatikan? Seorang latar belakang driver bisa menjadi seorang senior manager dengan pendidikannya STM. Afala tatafakkarun. Apakah kamu tidak berpikir? Ya ulil albab, hai orang-orang yang Allah kasih akal pikiran. Cuman di sini doang, nggak lihat pendidikannya, ijazahnya nggak ditanyain, Bu, Pak. Coba, kemarin saya dapat mitra tuh nggak bisa baca. Ya, dia sempat minder. Saya bilang, Ibu ngerti duit nggak? Ngerti sih, kalau yang merah 100.000. Kalau yang warna ini, warna biru 50. Nah udah join sini, yang penting ngerti duit warnanya. Udah, orang jual nasi uduk sehari-hari. Saya nggak sekolah, nggak apa-apa, nggak ada pertanyaan, orang daftar formulirnya kan nggak ada ditanya, pendidikan terakhir nggak ditanya sama PTBS tuh, yang penting data-datanya komplit semua. Akhirnya join Bapak Ibu coba. Kan nggak ditanya ya, coba. Nggak apa-apa bodoh-bodoh ikut, tapi kata Abi bilang jangan kebanyakan bodohnya ya. Nah luar biasa. Terus apa lagi? Harus punya relasi banyak. Lah ini kita masih hidup di kota begini, di Jakarta atau dimanapun ya. Pak Budi itu yang diajak banyak dijoinkan, ada mungkin 10 orang lebih. Tapi yang aktif itu cuma Pak Muhalil doang, itu sampai mengantarkan sampai ke Mobilio, mengantarkan sampai ke senior manager. Di sini kan sistemnya tahun ya, jadi jangan takut Bapak Ibu. Ya akan tolong menolong di sini luar biasa ya. Harus punya relasi yang banyak. Oh, sekarang juga udah banyak medsos ya.
bisa pakai TikTok, bisa pakai YouTube, bisa segala macam. Jadi jangan berputus asa. La ta'asu min rohillah, jangan putus asa dari jalan Allah ya. Orang sukses itu harus melihat banyak peluang. Yang dilihat tuh jangan kesulitannya. Kalau fokus pada kesulitan ya nggak maju-maju hidup kita Bapak Ibu ya. Sudah jenuh ya, sudah jenuh. Saya lebih jenuh lagi kalau nggak punya duit Bapak Ibu. Kalau ada yang bilang, saya udah jenuh, masuk network marketing, jenuh mana? Jenuh mana ngontrak terus? Jenuh mana nggak punya duit, mau beli ini nggak bisa, beli ini nggak bisa. Saya mah lebih jenuh nggak punya duit, males kayak gitu. Mendingan saya ikutin network marketing, ada harapan ya. Terus sudah join semua loh, siapa bilang ngawur ya? Sudah join semua antara orang yang kita kenal sama orang yang kita nggak kenal, banyakan mana sih Bapak Ibu? Masih banyak orang yang kita nggak kenal ya, kitanya aja kebanyakan alasan ya. Bisnis jaringan kan susah, siapa bilang susah? Di sini itu leadership ya, kepemimpinan, kita kan ada leader, kita dibimbing, follow the leader, ikutin aja founder, ikutin aja leader, saminawa atau nah, nurut manut katut aja udah. Jangan sampai kalau yang bikin lama itu kita nggak nurut. Leader founder bilang A, kita bilang B, itu pasti dijamin lama. Tapi kalau udah Umi Kasum A, ya A Mi gitu. Oh, saya aja udah nyerahin diri Mi, pokoknya saya pengen banget Mi luxury Mi, subuh piye carane Mi, udah nyerahin diri. Kita kalau udah nyerahin diri gitu ke founder, founder juga jadi fokus sama kita. Tapi kalau kita ngeyel, mau dapat mobil nggak? Maju mundur cantik, maju mundur cantik. Ya, jangan begitu teman-teman. Kalau saya nyerahin diri, ya, Mi, saya pengen luxury Mi, saya pengen cetak ini Mi, nah cetak ini cepet ya. Nah itu tidak menjamin masa depan. Siapa bilang nih PTBS nggak menjamin masa depan? Ya, saya 23 tahun ngajar di sini, 3 sampai 4 tahun jalan coba. Udah dikasih ya bisa beli mobil 2 itu. Kadang-kadang sampai sekarang masih aneh gitu kalau nyuci mobil apa iya ya ini mobilku emang aku udah ngerjain apa gitu. Masa sekarang aja masih suka nggak percaya itu mobil saya ya. Ya Allah, kau kasih aku titipan mobil untuk kendaraan dakwah. Apa iya ini punya saya? Kayak saya masih kalau dicuci gitu kan diangkat gitu ya sama alat pengangkat yang buat nyuci mobil. Saya suka merenung, saya kok bisa begini di PTBS. Makanya pas kemarin itu acara karib itu saya duduk kan ada Akila itu nangis Akila. Mi katanya gini, kok kita duduknya deket banget sama Pak Haji Feblan? Nggak boleh Mi, kita di belakang kata Akila. Saya bilang enggak Umi kan udah big ambassador, harus di sini duduk ya. Oh boleh, sedekat itu sepanjang Pak Haji Febrian bicara itu Akila anak saya nangis. Saya bilang kak liatin itu Pak Haji Febrian, itu orang yang sudah berjasa itu. Nah Umi bisa punya mobil 2, Umi bisa punya motor 2, Umi punya income. Nangis anak saya kayak gitu coba. Ya luar biasa. Jadi tidak menjamin masa depan tuh yang mana ya. Ini harus benar-benar melihat dengan mata kepala sendiri. Makanya rajin ke pertemuan. Kalau nggak rajin pertemuan jadi salah paham ya teman-teman. Nah, ini baru materi yang how to start ya. Sudah selesai jadi jangan salah paham ya. Ini harus diluruskan lagi ya. Selanjutnya ya. Slide selanjutnya silakan di-share AA tentang bagaimana kita aktivitas kita selanjutnya. Yang pertama paradigmanya udah bener nih. Nah, kalau udah bener paradigmanya baru actionnya. Apa yang harus kita lakukan nih supaya kita bisa meraih impian kita di PTBS ini. Ya, luar biasa. Kita tunggu ya. Nah, ini ya, slide selanjutnya. Ini adalah circle yang harus kita fokus, Bapak Ibu semua. Inilah yang membuat bisnis kita terus berjalan. Yang penting tadi, materi pertama tadi pondasi. Pondasinya udah bener, udah innamal a'malu binniyat udah bener, udah cara pandangnya bener, udah oke. Ya kuat pondasi kita, nggak bisa digoyang dengan apapun. Diajak bisnis main juga udah nggak bakal mau. Ya kayak Umi Kasmi, nah udah kalau udah nggak mau tahu lagi bisnis lain, Masya Allah ya. Udah nggak mau goyang-goyang lagi. Saya udah mantep ke sini udah. Nah, prospecting cara membuat daftar nama ini yang harus kita kerjakan Bapak Ibu. Ya. Yaitu caranya gimana? Ya, pada saat kita prospecting, proses mencari dan bertemu seseorang, ya, itu harus preparation. Ya, di slide selanjutnya harus preparation. Harus ada persiapan, penampilan itu penting. Ya, penampilan itu penting, harus rapi, harus wangi, ya, harus sesuai. Ya,
preparation. Ya, cara berpakaian kita sudah disampaikan oleh Abi tentang grooming, yaitu luar biasa, teman-teman. Ya, di slide selanjutnya bisa di-share AA. Nah, ini prospecting, ya. Prospecting ini proses kita mencari nih, bertemu karena bisnis kita ini ya pekerjaan kita ya selling yang pertama, kemudian recruiting. Nah, baru nanti building tim, teman-teman ya. Nah, untuk memprospecting ini langkah-langkahnya di slide selanjutnya ini akan kita bisa lihat. Yang pertama itu adalah preparation, ya persiapan dulu, penampilan itu penting, ya jangan asal-asalan, ya ya belajar juga mewarnai wajah dikit-dikit, ya. Umi belajar karena waktu itu ada malam penganugerahan. Ya kata Abi coba bikin biar orang pangling lah. Saya belajar aja di TikTok gimana sih cara pakai alis, gimana cara pakai ini sedikit-sedikitnya sekedar untuk dilihat orang tuh seger aja biar nggak kelihatan loyo teman-teman ya. Biar enak kita menghargai orang dan kita menghargai diri kita sendiri. Penampilan dijaga, sikapnya ramah. Nah, teman-teman kalau lihat coba kata Pak Budi kan Umi Kasum nyengir terus gini. Senyum terus saya coba teman. Ya ini saya kalau sejak ini nih Bu Hajar Rosita ngasih saya gigi palsu di saya senyum terus Bu supaya Bu Hajar Rosita dapat pahala saya sini nyengir terus gitu ya. Nah coba karena kalau senyum rezeki itu masuk tapi kalau kita cemberut aduh boro-boro ya orang juga takut ngobrol sama kita kalau kita cemberut. Jadi wajahnya harus senyum ramah sopan mentalnya kondisikan diri bahagia ya. Kalau kata Umi Elis, oh, pura-pura bahagia nanti bahagia beneran. Kita harus terbiasa untuk ya memposisikan kita. Kalau dulu saya pernah syuting itu. Jadi mau apapun yang terjadi di rumah, kalau syutingnya ya harus bagus. Jadi harus ditinggal dulu, itu harus belajar. Belajar untuk bisa mengkondisikan diri kita bahagia, to be professional. Ini saya lagi kerja lagi bisnis untuk keluarga saya. Jadi kalau ada masalah apapun dengan keluarga taruh dulu. Titipin aja sama Allah kata Bu Rika. Titipkan semuanya sama Allah. Udah titipin ya Allah. Aku titipkan diriku padamu ya Allah temani aku. Udah beres. Ya, mental kita serahkan kepada Allah. La haula wala quwata illa billah. Semuanya taruh di tangan, jangan ada yang taruh di hati. Kalau taruh di hati bahaya. Taruhnya di tangan. Semuanya taruh di tangan, jangan taruh di hati. Jadi kita happy aja. Karena kan siap menerima kejadian apapun. Ya kan, itulah kebahagiaan orang yang beriman. Dikasih musibah dia sabar, dikasih kebahagiaan dia bersyukur. Jadi apapun, semua peristiwa yang terjadi pada hidup kita itu atas izin Allah. Jadi sudah atas izin. Jadi kita ikhlas ridho. Ya Allah, aku ridho padamu ya, aku ridho padamu. Apapun yang kau berikan padaku, aku yakin pasti semua ada hikmahnya. Jadi kalau kita udah happy, meaning kita, paradigma kita terhadap Allah dulu tuh dibenerin. Kalau kita, oh Allah maha segala-galanya, saya yakin Allah akan memberikan yang terbaik buat saya. Apapun itu pasti baik buat saya. Jadi kita pasti selalu bahagia. Dikasih apapun tersenyum. Senyum aja, senyumin aja udah. Ya jadi jangan sampai nggak bisa prospek kenapa? Lagi ada masalah keluarga, Mi, Umi Eli saya lapor ya Mi, untuk 3 bulan ini saya nggak bisa aktif di PTBS. Kenapa? Saya lagi ada masalah keluarga. Nanti 3 bulan depan izin lagi Mi, ada masalah ini, ada masalah hidup ini memang tempatnya permasalahan. Jadi kalau kita mentalnya pengen maju, lah itu tadi cita-cita kita, dream kita harus lebih maju dari apapun. Harus serahkan semuanya kepada Allah. Meaning kita kepada Allah, la haula wala quwata illa billah, teman-teman. Mindsetnya, kita bukan menawarkan bisnis, tapi kita kasih solusi. Makanya SSU ini kan jelas memberikan 7 solusi. Ya, kami memberikan 7 solusi. Ada lunas hutang, mau umroh, mau haji puroda, mau punya kendaraan, mau punya rumah secara cash, mau punya aset, ya, mau badannya sehat, mau vacation jalan-jalan, ya, mau apa lagi? Ya, mau punya income, ada semua di sini. Nah, dari 7 solusi ini mana kan gitu. Mana yang betul-betul Bapak Ibu ingin wujudkan di tahun 2024 ini atau 2025? Apa? Nanti dia akan pilih, oh saya pengen Mbak. Nah, gitu. Jadi harus sesuai dengan apa yang dia butuhkan. Kita seperti dokter harus memberikan obat sesuai penyakitnya. Seperti jas. Oleh karena itu kita harus tahu yang dibutuhkan dia apa. Nah, kalau kata Abi kan kalau ditawarinya Pajero saya nggak tertarik. Ah, saya udah punya Pajero. Nah, itu harus ilmu yang kita ambil.
Oh ternyata nggak semua orang tujuannya ke PTBS itu untuk Pajero karena dia juga udah punya, beliau udah punya. Nah seperti itu. Jadi kita harus tahu nih menggalinya, ya apa sih yang dibutuhkannya. Nah itu ya. Tool, nah toolnya kita harus punya, ya. Produk lah, gimana mau prospek produk aja nggak ada, ya. Kalau nggak ada ya RO, ya 350.000 ada produknya, minimal dapat 2. Kalau mau tambahin 50.000 lagi nanti dapat 4, ya. Fasilitas sudah diberikan sedemikian rupa oleh PTBS, oleh SSW, kemudahan tinggal kita respon. It's all about your respon. Bagaimana kita merespon PTBS ini, teman-teman. Katalog produk, ya, flipchart video yang namanya katalog itu ada yang di WA di share selalu itu, ya, itu dikasih pesan bintang, ya. Flipchart boleh, terus video-video udah di share berulang kali, apalagi ada seminar yang online, ya, dari FB Ads itu oleh AA Rizal, ya. Apalagi kita ada Smart Synergy World Official, yaitu ada YouTube, channel YouTube, apapun yang mau kita ketahui ada semua di YouTube, sering-sering dilihat Bapak Ibu sekalian, ya, channel YouTube itu. Prinsip, siapapun, dimanapun, kapanpun, karena kita nggak tahu, ya. Kita nggak tahu, ya, apa yang saya lakukan ini pas banget, ya, siapapun dimanapun kapanpun. Contohnya saya ketemu Bu Siti Sulastri aja nih, ada orangnya di sini, moderator kita hari ini. Nah saya makan lontong bareng emak saya sama anak saya di warungnya Bu Siti. Saya kasih kartu nama Bu Siti, waktu itu saya nggak tahu namanya, cuma Bu, kan saya bayar, jadi berapa Bu makanan saya? Oh jadi sekian sekian, oke saya bayar. Sambil saya bayar, beliau kasih kembalian, saya kasih kartu nama, Bu, kalau ada yang ingin dibantu lunas hutang silakan hubungi saya kasih brosur 2 atau 3 lembar. Ternyata Bu Siti langsung datang, langsung WA dan datang ke Premier dan langsung join. Itu kisah asal muasal saya bertemu dengan Bu Siti Sulastri itu. Jadi siapapun, dimanapun, kapanpun harus itu kartu nama ada di dompet, ada di tas, teman-teman. Itu yang saya lakukan, ya. Kemudian praktek, ya, praktek prospek langsung, ice breaking, basa-basi, ya. Harus praktek ini, bisa lah biasa. Kenapa saya kok quick plan lancar? Dulu, ya, waktu di Premier open house itu 1 hari saya, Bu Rika, Bu Siti, Bu Nur Laila Sari, dan yang lain-lain, yang paling ini yang saya bertiga, ya. Saya, Bu Rika, Bu Nur Laila Sari tuh, tanya beliau tuh, ya, berdua. Itu bertiga kita standby ngantornya di Premier S2 Kodau. Nanti seluruh mitra bawa mitra-mitranya ke Premier. Nah, kita presentasi gantian. Itu 1 hari saya bisa presentasi 5 kali. Kadang-kadang udah aus, sudah kelaparan, udah ngantuk. Ya, selesai ngantuk, tidur. Assalamualaikum, presentasi lagi, ya. Ntar sholat zuhur, habis itu makan, ntar Assalamualaikum, presentasi lagi. Sampai 5 kali diliatin sama Umi Elis, kadang liatin sama Abi. Saya suruh ketawa, ibaratnya apa? Udah kayak kaset disetel saya itu di Premier. Makanya jangan kaget kok bisa apal, karena itu udah diulang-ulang, ya. Jam terbang itu perlu, ya, 10.000 jam presentasi membuat kita mahir, teman-teman. Ice breaking, basa-basi. Habis itu building trust, itu bangun kepercayaan. Apalagi nih orang baru ketemu, ya. Atau orangnya itu udah lama kita nggak ketemu, teman SMP, SD, dan sebagainya. Habis itu baru building need, ya. Building need itu harus tahu kebutuhan dia apa. Ya, saya sudah sering share itu di grup, apa namanya tuh, ya, belangko yang kalau di print out itu bisa untuk bertemu dengan orang, ya, lalu siapapun, misalnya kita ke pasar Ciracas gitu, ngobrol basa-basi dulu, nanti Assalamualaikum Pak, saya dari komunitas SSW misalnya, kami siap membantu 7 solusi nih Pak, ada kertasnya misalnya, Bapak bisa ada waktu nggak Pak 5 menit misalnya. Nah kita udah siapin hadiah apalah, kasih salah satu produk apa, nah itu. Nah kita tanyain building need-nya, kebutuhannya apa Pak, kita siap memberikan 7 solusi. Dari 7 solusi ini mana nih Pak yang benar-benar Bapak inginkan. Misalnya dia pilih, oh saya pengen umroh, saya pengen lunas hutang, nah itu baru kita give solution. Nah berikan info menarik, ya, edifikasi, testimoni, video-video itu udah banyak banget. Video-video bisa langsung diambil dari Smart Synergy Official. Foto-foto kita juga banyak. Oleh karena itu saya pribadi juga, teman-teman boleh lihat status saya itu, ya, status saya tuh gara-gara status itu banyak sekali yang komen, dan saya selalu ngecek siapa saja yang sudah melihat status saya nanti bisa tegur sapa di situ, teman-teman. Tanyakan hari liburnya. Nah makanya saya suka tanya, Bapak sehari hanya misalnya bekerja atau usaha, misalnya nanti kalau untuk follow up by phone boleh.
Oh, saya bekerja. Kalau bekerja berarti hari kerja nggak bisa. Hari Selasa kemungkinan tidak mudah untuk diajak ke seminar. Berarti Pak, nanti ajaknya ke pertemuan seminar yang ada di Jakarta 2 ya, atau yang di Tangerang dan sebagainya. Nah, itu. Pastikan nomor HP-nya itu langsung ditelepon. Jadi kalau kita nomor HP-nya itu cuma dicatat doang, itu saya kurang yakin karena udah pernah dicatat begitu tidak langsung di-kering, itu ternyata ada angka yang salah dan sebagainya. Jadi kalau langsung saya tunjukkan HP Pak, kalau boleh minta nomor HP-nya Pak, berapa Pak, langsung dipencet depan dia, tet berapa gitu, langsung ya, dipencet langsung kering, oh ya nyampe ya Pak, saya simpen ya Pak, gitu ya. Jadi langsung, oh itu lebih lebih valid kayak begitu. Lanjut undang ke home sharing, kalau ke home sharing boleh, ya ada yang ke home sharing, ya kalau Bu Siti ini langsung saya ajak langsung, kebetulan waktu itu masih di Premier S2 Kodam tuh open house ya, jadi saya ajak Bu Siti Sulastri setelah saya kasih daftar, dikasih kartu nama, lalu beliau telepon saya, lalu saya arahkan untuk ayo Ibu hadir ke Premier S2 Kodam di sana, nanti bisa ketemu dengan founder co-founder, ya ada Umi Elis waktu itu dan langsung join, nah itu, jadi waktu itu ada selalu ada home sharing di Premier Sado Kodau. Kalau tidak bisa boleh diarahkan ke seminar. Nah, kita boleh tanya rumahnya di mana. Misalnya kalau seperti Bu Siti mungkin saya arahkannya bisa ke Cilangkap waktu itu ada, kemudian atau di Tebet sekarang teman-teman ya. Nah, kalaupun beliau bisa ke Bekasi ya, why not teman-teman ya. Silaturahim ke rumahnya, seminar atau silaturahmi ke rumahnya. Nah, untuk orang-orang yang mungkin untuk ditarik ke seminar misalnya, saya nggak bisa Mi, berarti kita yang ke rumahnya. Jadi ada beberapa alternatif teman-teman ya. Jangan lupa masukkan ke database daftar nama dan di follow up. Nah, ini dibikin daftar nama lagi teman-teman. Ya dari 300 nama ya, seperti Bu Jenderal Marliah itu sampai sekarang teman-teman kalau mau melihat bukti catatan Bu Jenderal Marliah bikin 300 nama itu benar-benar ditulis. Saya ngeliat terus, saya suka melihat ini Mi kertasnya masih ada 300 daftar nama dan betul-betul telepon oleh beliau sehari 10 orang ya, sehingga dalam sebulan habis, lalu daftar namanya udah berapa kali bikin. Nah, itu luar biasa Bu Jenderal Malia ya. Kita harus banyak mencontoh beliau itu ya. Nah, ide prospek masif. Nah, ini ada ide-ide prospek masif teman-teman. Pajang produk di meja tamu. Nah, ini bagus ya. Ini juga saya lakukan ini di depan banyak ya. Pasang spanduk di depan rumah saya, ada spanduk juga teman-teman ya. Ini slide-nya bisa di slide selanjutnya, AA. Nah, iya. Jadi pajang produk di meja tamu. Nah, ini saya lihat di rumahnya Bu Dr. Armawati Arbi itu ada ya, mungkin kotak-kotak produk yang sudah kosong ya taruh di depan, nanti itu mengundang orang banyak bertanya karena produk Bu Dr. Arma tuh ribuan ya, banyak. Jadi banyak yang sudah kosong ditaruh di depan ya, nanti mereka akan bertanya ya. Pasang spanduk, saya pasang spanduk di depan rumah saya ini ya, seperti banner juga ada di dalam rumah saya ada. Nah, kemudian yang ketiga ini bisa dengan cara mampir pura-pura kebelet ke rumah temen ya. Nah, ini bisa nih ya, luar biasa ya. Bisa kasih sampel eco racing, saya pernah lakukan ini. Sampel eco racing saya kasihkan langsung, dicemplungin langsung ke tangki. Ya, kalau itu saya kasih ke mahasiswa pada saat bimbingan datang ke rumah. Kemudian dia naik mobil, saya bilang, "Kamu rumahnya di mana? Lumayan jauh. Coba pakai ini," saya bilang. Kebetulan beliau sudah pernah dengar dari orang lain. Akhirnya langsung dicemplungin dan beliau bilang irit banget Umi dan langsung berjoin teman-teman ya. Sengaja naik ojek juga ini bagus banget ini ya. Naik ojek dulu pernah saya lakukan juga ini, taksi online, dan jangan sampai rugi rasanya ya. Rugi banget kita kalau ada sesuatu yang berkaitan dengan ojek online tapi kita nggak kasih kartu nama. Nah, kartu nama itu luar biasa teman-teman ya. Nah, SKSD di masjid, halte, bandara, antrean. Nah, ini bagus banget ini ya, wajib dilakukan ini SKSD ya. Kemudian ajak nongkrong sambil ngopi-ngopi, ngajak main. Nah, ini boleh juga ini. Nah, contohnya ya saya bertemu dengan Ibu Khadijah, Bu Khadijah cerita kemarin kan. Nah, itu awalnya dari Facebook memang, dari Facebook. Beliau melihat status-status saya. Nah, teman coba lihat Facebook Umi hari ini. Itu Umi iklan-iklan produk-produk PTBS ya. Termasuk di status-status WA Umi sekarang udah iklan-iklan produk PTBS ya. Ya, luar biasa ya. Nabi juga dagang, kita nggak usah malu jadi pedagang teman-teman ya. Luar biasa. Nah, itu. Jadi lalu sama Bu Khadijah janji ketemu di masjid ya, dan beliau langsung join.
Nah, langsung join, nggak lama besok-besoknya kita sering banget janjian, misalnya ngopi di areal masjid ya Bu Khadijah, ngobrol di sana, nongkrong-nongkrong, ngopi-ngopi di arena dekat masjid situ. Sering sama Bu Khadijah seperti itu. Jadi itu bagus banget ya. Kalau saya sama Bu Siti ya emang saya datang ke warung Bu Siti ya. Nah, sengaja makan ke situ ya teman-teman. Ya nggak mau rugi lah kita makan di situ, ngasih duit terus kasih kartu nama, join kan gitu teman-teman ya. Ada tuh bukunya tuh Umi baca begitu. Ya, kita jangan mau ini kita udah setor ke situ, kita harus ya ini teman-teman niatnya mengajak ya teman-teman, mengajak kebaikan. Nah, kemudian apa lagi nih? Ya, iseng tunjukin testimoni, video sukses itu juga bisa. Ya teman-teman ya, bisa upload testimoni di status biar pada kepo. Nah, ini juga saya lakukan upload testimoni. Ya, upload testimoni itu ya bisa saya di Facebook waktu itu yang Bu Khadijah lihat. Nah, kalau status di WA itu bisa ketemu sama Bu Rika. Saya ketemu sama Bu Rika itu 2015 sudah saya share fotonya ya. Bu Rika masih luar biasa. Sekarang cantik banget. Memang dari 2015 cantik banget ya. Nah, itu fotonya. Saya ketemu beliau udah 2015 ya, ketemu sama Bu Rika. Nah, luar biasa. Nah, itu terus waktu di minta bikin daftar nama 100 tuh saya lupa karena kan waktu itu 100 pertama ya, saya nggak cantum nama Bu Rika gitu. Nah, tiba-tiba saya suka hobi bikin status di WA PTBS bagi-bagi Pajero. Nah, Bu Rika langsung komentar, Umi aku mau dong Pajero, Pajero. Nah, makanya cepet banget Bu Rika ada Pajeronya ya. Ini luxury depan mata udah. Nah, itu. Jadi jangan menganggap remeh status teman-teman. Makanya Umi rajin. Coba lihat teman-teman, lihat deh status Umi. Ya Allah, lagunya bikin orang bangun semua ya, bikin orang semangat. Nggak ada lagu loyo-loyo ya. Nah, itu. Kenapa? Karena Umi sudah terbukti Bu Rika dapatnya dari status WA, Bu Khadijah dapatnya dari status di medsos. Coba tuh. Bu Siti dapatnya dari brosur. Nah, yang bertemu langsung juga banyak. Kemarin dapat dari Facebook, masuk. Coba. Jadi terus teman-teman ya, sebar brosur menarik. Wah, itu tempel brosur itu ada mitra kita tuh ya yang suka nempel-nempel brosur di tiang listrik ya. Itu Pak Ade Awaludin namanya ya. Itu tahu dari mana kok dapat ini Bu, saya baca brosur yang ditempel di tiang listrik. Luar biasa ya. Ada ya. Iya, mitra Pak Budi ya. Ada prospek sales yang sebar brosur. Nah, ini dilakukan oleh Bu Jenderal Marlia di depan mata saya. Pada saat beliau canvassing di Masjid Atin, ya ada sales yang menyebarkan brosur untuk mobil cicilan. Nah, Bu Jenderal Marlia langsung prospek sales tersebut, kasih brosurnya itu yang brosur kita. Akhirnya mereka ngobrol. Coba luar biasa deh Bu Jenderal Marlia ya. Membuat fanpage, landing page, Facebook ad. Wah, ini sudah disampaikan oleh founder ke founder, makanya ikutin terus teman-teman ya. Kalau ada training lagi nanti yang ketiga kalinya itu mesti ikut ya, luar biasa. Nah, dari situ alhamdulillah saya kemarin dapat mitra satu dari Facebook teman-teman. Nah, jangan lupa bikin daftar nama ini. Di slide selanjutnya bikin daftar nama di buku Roadmap to Success ya, bikin daftar nama ya. Luar biasa. Dulu dari 100 daftar nama ya, kita cari 90 orang yang menolak. Ya, coba. Jadi kalau kalau kata Umelis dari 100 daftar nama carilah 90 orang yang menolak. Ketika ada yang menolak, yes, dapat satu orang menolak. Ada lagi, yes, menolak lagi sampai nanti akan bertemu dengan 10 orang yang menerima. Tapi biasanya nggak sampai segitunya ya teman-teman ya. Kalau kita istiqomah dan belajar terus pasti ya teman-teman. Yang penting harus rajin dan jangan putus asa. Ya, semua bisnis ya harus punya daftar nama teman-teman. Ya, sekarang zaman udah canggih. Nggak mesti daftar nama dari yang di HP kita. HP kita coba dicek. Pasti ada ribuan nama di situ. Ya, itu baru dari kontak di HP, belum dari Facebook, belum dari IG, belum dari yang lain-lain teman-teman. Ya, luar biasa. Sekarang udah canggih zaman. Nah, daftar nama itu aset yang paling berharga teman-teman, dijaga banget. Ya, daftar nama membuat Anda bekerja lebih cepat dan lebih terstruktur teman-teman. Ya, ini prinsipnya jangan pilih-pilih, ini kayaknya nggak bakal. Nah, kata Umelis, kita bikin daftar nama itu seperti kita mau hajatan. Misalnya kita mau hajatan, menikahkan anak atau sunatan. Nah, itu pasti seluruh nama-nama yang ada di kontak HP harus diundang. Kalau ada yang nggak diundang nanti dia marah, wah aku nggak diundang, kayak gitu ya. Jadi mungkin ada ring satu family, keluarga, itu diajak semua.
Nggak usah takut, yang penting kita undang. Perkara dia mau nggak masuk PTBS nggak masalah. Karena jangan sampai nanti dia marah-marah. Loh kamu kok Kalsum kok kamu dapat mobil sih, aku kakakmu kok nggak pernah diajak. Nanti marah, daripada dia marah maka saya ajak. Setelah diajak misalnya dia nggak mau ya nggak apa-apa. Nah, jadi nanti saya nggak kesalahan. Coba kayak gitu. Jadi seperti kita mau ada hajatan kita undang semuanya. Jadi Bapak Ibu jangan pilih-pilih ketika mau bikin daftar nama mikir lama. Ah ini kayaknya nggak bakal mau. Ah ini kayaknya mindsetnya nggak bagus. Nah, lama-lama nanti daftar namanya dari 1.000 yang ada di nomor kontak cuma 10 nama. Karena pertimbangan kita sendiri, kita sudah bikin sinetron sendiri, teman-teman. Udah, nothing tulus, sudah bikin aja, tulis aja, teman-teman. Karena ya muqallibal qulub, ya Allah yang punya penguasa hati manusia. Ya, Allah tuh bisa membolak-balikkan hati manusia, teman-teman. Ya, yang tadinya nggak mau bisa mau loh, teman-teman. Ya, nah. Ayo ditulis 100 sampai 300 daftar nama, disesuaikan dengan penilaian FAST-nya. Nah, ini ada di slide selanjutnya nih, teman-teman, ya. Di FAST-nya, nah ini dibuat FAST-nya ini ya ada penjelasannya. Nanti di kolom-kolomnya ini harus ditulis jelas. Nanti ada keterangannya, ada F-nya tuh finansial, keuangannya seperti apa. Ya, ranking 1, 2, atau 3. Antusiasnya, orangnya semangat nggak? Ya, supel itu supel, orangnya pandai bergaul nggak? Ya, nah itu. Kemudian teachable, orangnya nurut manut nggak sih? Nah itu bisa. Nah, nanti SP-nya ada skala prioritas yang mana nih? Kita harus bisa menilai, teman-teman. Nanti baru keterangannya udah diundang belum ke pertemuan atau home sharing misalnya, seminar. Udah dipresentasiin belum? P, kemudian udah hadir ke seminar belum? J-nya tuh join, teman-teman. Nah, ini ada penjelasan lebih jelasnya lagi nih. Di halaman selanjutnya, di slide-nya FAST. FAST ini pasti tentang kemampuan finansialnya. Ini dia kelas 3, kelas 2, kelas 1. Ya, kalau kelas 3 ya, kalau kelas 3 dia uangnya ada banyak, jangan sampai diarahkan ke paketnya yang paket basic, teman-teman. Nah, kalau sudah levelnya kelas 3 begini, apalagi nanti akumulasi poinnya dari segi finansialnya dari kelas 3, ya, kemudian antusias dia semangat, ya, orangnya semangat untuk selesai kelas 3, kemudian orangnya pandai bergaul, supel kelas 3, kemudian teachable, orangnya mau mendengarkan, rendah hati, tawadu, mau belajar, maka ini harus nanti ditemanin oleh leadernya, ya, jangan uh, langsung berhadapan sendiri, jangan, teman-teman. Kita harus belajar dulu, kita tanya sama leader kita. Ini kalau yang seperti ini saya yang hadapi atau leader atau levelnya udah founder, itu lihat-lihat juga, teman-teman. Nah, itu bisa dikonsultasikan ya, teman-teman. Yang penting kita sudah bikin daftar nama dulu, secara finansialnya keuangannya di kelas apa nih? Kelas 1, kelas 2, atau kelas 3. Kalau kelas 1 mungkin dia bisanya basic ya. Kalau kelas 2 mungkin dia bisa pakai 3, pakai 7 ya. Kalau sudah yang nilainya 3 ekonominya finansial, berarti dia bisa paket yang 15, bisa paket yang priority, teman-teman. Ya seperti ya tim-timnya Bu Rika misalnya, itu finansial berarti udah kelas 3, teman-teman ya. Kemudian antusias, orangnya semangat nih. Semangat banget orangnya. Nah, kalau dari semangatnya itu ya nanti kita bisa nilai. Kalau dia males-malesan ya, suka mengeluh, mental block, berarti dia kelas 1. Ya, kalau misalnya semuanya kelas 1, finansialnya kelas 1, paling bisa daftarnya basic, antusiasnya juga 1, agak malas-malasan, ya supelitasnya juga disapa kadang dingin, kita tanya dia jawab cuma 1 kata, misalnya teachable juga enggak ini ya, enggak mau belajar. Nah, orang seperti itu untuk bahan latihan kita. Jadi jangan kita terus-menerus minta ditemenin terus sama leader kita, lalu nanti kita kapan belajar mandirinya, teman-teman. Jadi trial and error kita lakukan saja ya. Kita lakukan, belajar, lakukan, belajar, lakukan, belajar, lakukan, teman-teman ya. Jadi ayo ditulis 100 sampai 300 daftar nama, dikasih penilaian FAST. Wah, luar biasa ya. Ini modal kita ini ya. Karena orang yang kita nggak kenal sama yang orang kita kenal, banyakan yang kita nggak kenal, teman-teman ya, sehingga nanti udah ada penilaiannya, kita jadi tahu nih mana yang harus kita prospek sendiri. Kalau yang cuma satu ya, finansialnya kelas 1 ya, kemudian antusiasnya kelas 1, supelitas kelas 1, teachable, udah itu mah hajar aja, buat kita sendiri buat bahan latihan. Saya sendiri secara pribadi
termasuk yang nggak suka manja, dikit-dikit enggak. Ya, makanya harus belajar mandiri. Salah perbaiki kan gitu ya. Gagal, coba lagi, jangan putus asa teman-teman. Ya, nah ini yang perlu kita lanjutkan, kita proses mengundang teman-teman ya. Luar biasa nih, harus semangat nih kita. Nah, ini circle yang harus diingat nih. Ada slide-nya lagi ya. Ya, yang program 30 hari harus semangat pokoknya teman-teman, ya. Jadi itu circle yang harus kita ingat, ya. Bikin daftar nama, habis bikin daftar nama, mengundang, habis mengundang, menjoinkan. Nah, kalau saya secara pribadi paling seneng ya langsung dicengkeweng gitu kalau bahasa Abi itu ya. Langsung saya jemput ya. Nah, ini ada program 30 hari nih teman-teman. Cara mengundang, yang membuat janji temu, ini ada program 30 hari. Nah, bisa kita lihat ini di slide selanjutnya nih. Yang program 30 hari, nah ini jadi teman-teman yang baru join jangan bingung nih. Saya harus ngerjain apa ya? Jangan bingung ya. Harus menulis 100 sampai 300 daftar nama dulu. Semua pada nulis ditandatanganin Abi loh sama Umi loh, tanda tanganin gitu. Ingat banget dulu ya. Nah, itu nanti teman-teman nih selesai ini coba dibuat. Kan udah ada buku roadmap to success-nya. Nanti lapor ya sama leadernya. Saya sudah nulis nih 100 sampai 300 nama. Sudah saya kasih nilai ini. Nah, selanjutnya menghubungi 10 orang per hari itu Bu Jenderal Marlia deh coba copy paste tuh. Beliau itu udah berapa kali bikin 300 daftar nama. Kalau saya lihat generasi 1 G1-nya Bulia 100 lebih kayaknya itu, 100 lah ya, 100 ya. Karena apa? Itu di ID-nya banyak. Saya lihat itu ID-nya KTP, ada yang ini anak. Banyak banget. Ini banyak banget ya. Karena beliau rajin canvassing, makanya generasi satunya banyak. Nah, kita ya harus memikirkan generasi satu juga. Ya terus saja, kita nggak tahu nanti dari sekian banyak yang kita tanam, mana yang akan berkembang kita nggak tahu. Tapi kita kerjakan terus, lakukan terus. Sampai hari ini pun Umi melakukan, dan sampai hari ini pun ada aja ya apa namanya generasi satu baru. Lah kalau Umi Kalsum nggak bikin generasi satu, ini SSW baru kemarin melahirkan lagi PIC lama-lama sepi itu SSW 21. Udah Pak Muholil udah jadi PIC. Nanti tim-tim Pak Muholil dikeluarkan dari SSW 21 tinggal 30 orang nanti teman-teman. Makanya Umi Kalsum terus rekrut lagi, ketemu lagi Bu Dokter Umi Musyarofa, ketemu lagi Bu Dokter ya Armawati Arbi, ketemu lagi dokter-dokter yang lain, tak rekrut gitu. Nah, kalau supaya apa? Lahiran. Nah, nanti dikit lagi Bu Umi Musyarofa jadi PIC, Bu Dokter Armawati jadi PIC. Saya rekrut lagi yang baru, rekrut aja. Harus ada terus darah baru itu harus ada teman-teman ya. Makanya seperti yang disampaikan di sini, dicontohkan oleh Bu Jenderal Marliah, tulis 100-300 daftar nama dan benar-benar ditelepon per hari prospecting. Ya, 10 hari itu bisa ditelepon, bisa di WA. Ya, kemarin itu Umi Kalsum terakhir itu bikin iklan yang 1 hari di Facebook Ad, itu yang 1 hari itu 100 berapa puluh ribu gitu ya, dibantu sama leader kita ya, mentor kita, itu langsung dapat 80 orang coba. Nah, kemarin salah satunya udah join yang kemarin ibu-ibu. Dan tukang urut, wah saya bilang Bu tenang aja sini nih. Itu tuh Bu Jenderal Marlia tuh tukang urut sama kayak ibu. Wah beliau udah dapat mobil, pasti ibu bisa, semangat dia. Ya copy paste kalau ketemu sama calon mitra yang tukang urut, ketemuin lagi aja Bu Jenderal Marlia sama-sama tukang urut. Beliau aja bisa tuh punya mobil, berarti ibu juga bisa dong. Semangat. Ya menghubungi 10 orang 1 hari. Bisa pakai WA, bisa telepon, jangan banyakkan alasan teman-teman ya. Pokoknya kerjakan. Kemarin tuh pas 80 daftar nama dari Facebook Ad, waduh sibuknya luar biasa. Sebenarnya kalau kita tekuni PTBS ini kita sangat sibuk sehingga nggak ada waktu untuk distraction teman. Bener deh kalau itu sibuk banget kita, nggak ada waktu untuk memikirkan hal-hal yang nggak bermanfaat teman-teman. Yang ada waktu itu luar biasa ya. Membuat janji ketemu, nah ketemunya di mana ya. Kalau Umi Kalsum memang lebih seneng ketemuan langsung ke seminar memang. Kalau saya secara pribadi memang paling seneng mencemplungkan mitra tuh, calon mitra cemplungin langsung ke sistem. Paling seneng begitu, karena nanti kalau udah masuk ke sistem tuh enak jadinya teman-teman ya.
Kemudian mengundang ke seminar. Nah, mengundang ke seminar ya, ke seminar langsung langsung saya undang. Kalau saya sendiri banyak yang saya jemput langsung ibu bapak. Jadi saya sendiri misalnya saya mau ngundang Bu Evaliza, itu langsung saya ke rumah Bu Evaliza, ada Bu Evaliza di sini. Saya ke rumah Bu Evaliza, ke rumahnya ngobrol, basa-basi, ya udah lama sekian lama kita nggak berjumpa, langsung saya bilang, ayo hari ini ada pertemuannya ke GWS, langsung tak cengkeweng, langsung ke rumah saya, langsung naik mobil, udah. Kalau udah sampai mobil ya udah aman. Tapi kalau kita cuma ngundang, saya lebih seneng saya bawa orang tersebut benar-benar seperti nih misalnya contohnya Pak Eko waktu itu ke GWS dibawa calon mitranya itu dibonceng langsung udah pasti datang. Tapi kalau saya udah ngundang banyak nih 10 orang tapi nggak ada yang datang lah, nggak ada yang barengan dibarengin maunya. Jadi misal dari 10 orang kita undang ada satu atau dua, Bu Ibu pasti ikut kan Bu? Ya saya jemput Bu ya, saya jemput ya Bu. Kalaupun naik angkot bareng sama saya, ayo. Kalau orang tersebut bareng dengan kita lebih happy, lebih bahagia. Kita pastikan dia pasti ikut berangkat bareng sama kita, aman. Wah, Unefa sayangku. Nah, baru ya. Saya kenal Unefa udah lama nih, badi-badi di perusahaan yang lama. Makanya saya bikin status. Unefa, ayo kita sukses bareng di PTBS itu. Saya bikin lagu itu sampai meneteskan air mata. Ayo Uni ya. Rasanya Masya kalau Allah. ya nih sampai netes karena saya merasa bertanggung jawab nih udah saya cemplungin kemari kok ini harus new ambassador saya netes air mata saya share lagi foto kita berdua dulu waktu sama-sama seusia begitu ya lagi imut-imut lucu-lucu saya share wah ini harus badi-badi saya di perusahaan lama nih harus sukses. Nah itu tugas kita kalau udah berani mencemplungkan orang ya harus wajib bertanggung jawab sukses itu kalau saya pribadi seperti itu. Makanya melihat ini unik apa nyuambas aduh saya jadi sedih. Ayo nih apa yang bisa saya bantu? Ayo nih, gitu. Malah tak tawarin, malah tak tantangin. Ayo nih, bawa calon mitranya, saya jemput. Siap, Nah, siap, siap, ternyata siap. kata Unifa berangkat sendiri, Mi. Ya udah kosong mobil saya akhirnya. Kalau udah tak siapin ini tak siapin ya. Mobil saya hari ini hanya membawa tim Uneva, tak jemput di mana. Tapi alhamdulillah Uneva bawa satu orang ya nih. Alhamdulillah semangat nih. Pokoknya maju terus pantang mundur. Kita punya lagu maju tak gentar membela yang benar tuh lagunya mesti kayak gitu ya kan. Ya jadi mindsetnya paradigmanya harus kuat. Nah, habis itu kita ngundang dan didampingi yang selagi belajar di seminar didampingi. Nah, memang kalau orang yang baru kan di depan, ya kalau di semua seminar kita orang baru-baru di depan, kita di belakang. Kalau bisa kita hadir. Nah, kadang-kadang kalau kecuali kalau darurat banget ya kita nggak bisa hadir. Sementara undangan kita nggak hadir ya kalau bisa sih jangan. Ya jangan sampai, Mi saya nitip Mi misalnya, ya nggak apa-apa sih dititipin, cuman alangkah baiknya kalau kita mengundang kitanya hadir. Kecuali kalau darurat sakit, oh ya itu kalau gitu ya kita di luar kemampuan kita ya. Tapi selagi kita sehat, kita masih bisa usahakan kita hadir. Nah presentasi ya belajar presentasi ini luar biasa. Bisa lah biasa. Quick win harus terus ulang lagi teman-teman presentasi dan tindak lanjut follow up. Nah, sebenarnya kita hadir seminar itu adalah proses follow up terus. Ya, tim kita sudah join, ambil basic, terus hadirkan seminar, kita WA, datang ya ke seminar ya. Nanti dia dengar misalnya Bu Miftah presentasi, akhirnya apa? Tergugah hatinya, Bu Miftah MP-nya berapi-api, akhirnya Umi Kalsum saya mau upgrade dong ke reguler. Wah kan enak gitu. Itu namanya sebenarnya seminar itu juga dalam rangka follow up. Terus datang lagi seminar lagi ketika Burika MP, wah Burika Ratu Priority. Akhirnya Umi saya kayaknya mau upgrade priority deh kata Burika soalnya kalau priority sama basic sama aja kerja aku mau priority. Jadi sebenarnya rugi sekali kalau kita tidak menghadirkan tim-tim kita ke seminar. Nah, sebenarnya itu dalam rangka follow up. Jadi follow up itu tidak hanya setelah join basic selesai enggak. Ada lagi follow up kedua, ketiga, seterusnya teman-teman ya. Dan kuasai teknik closing ya. Jadi kalau sudah selesai MP-nya, lalu kita bikin circle kata Abi dan Umi. Nah, langsung ya. Formulir sudah terima Bu, sudah ya. Mari Bu saya bantu untuk isi datanya ada KTP-nya Bu, langsung aja. Kalau langsung begitu kan, itu pernah saya lakukan ke Pak Didit Padito. Ini kangen nih cucu saya, apa kabar Pak Didit Padito kembar itu ya. Ayo, udah diisi Pak, udah diisi. Uangnya di mana Pak? Apa namanya uang itu? Bilang, Bapak mau bayar cash atau transfer?
Oh, saya mau transfer. ATM-nya di mana, Pak? Ayo, Pak, saya temenin ke ATM. ATM-nya ketinggalan di rumah. Rumahnya di mana, Pak? Di itu. Ya, di dekat Kampung Rambutan. Oh, siap, Pak. Ayo, Pak, saya temenin. Wah, langsung cengkeweng. Nggak bisa, teman-teman. Kalau udah niat begitu, langsung saya anterin ya ke rumahnya. Di rumahnya diambil ATM, langsung ke ATM, langsung transfer, saya pulangin lagi beliau ke rumah. Closing, teman-teman. Coba itu peristiwa terjadi Abi Umi waktu itu sedang di luar negeri. Umroh atau apa gitu, saya lupa. Atau haji, saya lupa. Oh, haji. Haji. Banyak yang teknik closing itu kadang-kadang kita nunda-nunda, kadang kita ragu apa ya punya duit ya, itu jangan suuzon teman-teman, harus yakin. Kalau sudah banyak yang seperti Pak Heru Subagio ya Bu Siti itu juga sama. Bagaimana Pak Heru setelah dijelaskan saya mau ngambil paket 7, Mi ayo Pak uangnya cash atau transfer, ada Mi di bisa transfer. Oh ya Pak, ayo Pak, saya anterin ke ATM, langsung temenin ke ATM sama anak-anak beliau ya. Usman itu ikut semua, Umar Usman ikut. Nah, sampai di ATM langsung transfer, langsung pulang, udah closing paket 77 gitu, teman. Sekeluarga ambil paket 7 awalnya. Seperti itu. Jadi, kalau sudah kita tanya nih teknik kuasai teknik closing dan kita juga rajin. Jangan menunda-nunda, apalagi duitnya udah ada. Wah, paling nggak bisa saya kalau udah tahu ada duitnya itu. Ya langsung ting 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 ting. Wah, ini harus closing ya, teman-teman. Nah, rutinitas ya di slide selanjutnya itu ada rutinitas harian pengusaha PTBS. Jadi kita jangan bingung setiap hari kita harus ngapain ya. Udah jelas kita menghubungi 10 orang per hari, bikin janji, mulai sapa, tanya kabar. Kalau saya tadi yang saya kasih informasi, saya pasang status, maka saya akan cek ada berapa ratus orang yang ngelihat status saya. Nah, kalau saya cek nama-namanya ngelihat, saya tahu semua yang ngelihat si Anu, si Anu, si Anu, si Anu. Wah, kalau ada yang calon mitra, langsung saya iniin. Atau dia status dia satu-satu saya liatin. Makanya hati-hati ya, saya status mitra-mitra saya cek. Jadi kalau dia ikut bisnis lain tiba-tiba saya tahu loh. baik baik status yang ada di WA ataupun yang ada di Facebook tuh saya perhatiin. Statusnya apa nih? Nah, jadi ketika ada yang, dia hadir kemana ini? Ini pergi kemana? Diajak seminar kok nggak mau? Tiba-tiba kok statusnya produk lain? Wah, ikut yang lain ya. Jadi ketahuan. Nah, jadi itu. Jadi saya sering cek. Nanti kalau misalnya calon mitra dia punya status apa gitu, anaknya ulang tahun, nanti saya ucapin selamat ulang tahun, happy milad misalnya. Nah, atau dia lagi keluar kota, nah itu. Jadi harus banyak ya, harus aktif kita tanyakan di sini, tanyakan tentang kesehatannya apa kabar, ya itu bisa masuk nanti. Oh lagi sakit ini ya bisa masuk produk. Tanyakan pekerjaannya, tentang hari liburnya, komentari positif statusnya, misalnya dia lagi ada acara arisan dan sebagainya, selingi jok-jok ringan ya. Kemudian gali informasi sampai menemukan kebutuhan dia apa, itu dari status luar biasa. Ya, makanya bisa bertemu banyak sekali mitra-mitra dari status ya, luar biasa. Kemudian bikin penasaran. Nah, itu bikin penasaran, teman-teman bisa lihat status Umi itu Umi bikin tuh paket-paket dari PTBS tuh Umi share di status WA Umi. Nah, sehingga ada yang nanya. Ya, ada donatur yayasan Umi nanya, "Ini maksudnya apa sih? Paket basic 2.600.000 kok dapat serba satu? Motor satu, mobilio satu, pajero satu, rumah satu, maksudnya apa?" Dia nanya kepo. Nah, kita jelasin. Coba itu aja udah seneng banget ya, luar biasa ya. Buat penasaran dengan informasi kita ya. Kemudian ajak bertemu. Nah, kalau donatur lebih mudah, mungkin Ibu hari Jumat bisa ke sini sambil dia nyumbang, misalnya nyumbang nasi. Biasanya suka ngasih nasi Jumat berkah. Ajak bisa silaturahmi, dan yang pasti jangan lupa edifikasi leader. Nah, terutama kalau kita kepingin ditemenin sama leader. Jadi kalau ada Mi, temenin saya ya Mi ke sana. Nah, kita harus diedifikasi leadernya. Kita tidak minta dihormati, tapi kalau leadernya nggak diedifikasi, itu nanti bisa misedifikasi. Nanti kita kasihan leader kita tidak dihargai di sana. Nah, seperti itu. Jadi harus ada edifikasi kalau mau mengundang, ya mau mengajak leader menemani. Nah, seperti itu teman-teman. Ya, harus ada edifikasi. Nanti saya akan datang dengan leader saya nih. Beliau udah sukses bla 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 bla. Jadi begitu leadernya datang, dia ada penghargaan, didengerin. Kalau kita sebagai reseller hormat kepada leader, pasti dia akan ikut hormat. Jangan salah edifikasi. Ya, salah-salah edifikasi, misalnya habis selesai seminar, itu kan kita ada circle. Misalnya malah
misalnya Umi Elis, Mi sini deh, Mi sini deh, Mi. Itu mitra saya. Nah, terbalik itu salah. Jadi bukan kita yang narik-narik Umi Elis ke mitra kita, harus kita yang menarik mitra-mitra kita ke leader kita. Nah, itu. Jadi ini edifikasi juga salah satu hal yang sangat penting sekali, teman-teman. Ya, selanjutnya ada approaching, ya. Pendekatan fact finding menggunakan 8 pertanyaan basic. Wah, ini luar biasa ini. Nih, kayaknya Pak Ustadz Sahroni apal nih. Ya, kayak pertanyaan di alam kubur aja deh apal ya. 8 pertanyaan basic ya. Udah berapa lama bekerja ya? Misalnya Anda berapa, tapi nggak mesti sampai saklek nanyanya. Nomor satu, Anda bekerja di mana? Nggak begitu juga pasti ya. Pasti mengalir begitu aja teman-teman. Udah berapa lama Umi Kalsum? Kerjanya di mana sekarang? Oh, di kampus. Udah berapa lama? 23 tahun. Oh, apa sih yang Umi Kalsum senengin dari pekerjaan Umi? Oh, saya emang hobi ngomong. Oh gitu, Umi Kalsum hobi ngomong. Iya, kata kakak saya Fatima Nursam, Umi Kalsum tuh ngomong terus, nggak pernah berhenti. Dia berhentinya kalau tidur, itu pun kalau nggak ngigo. Kalau ngigo dia juga ngobrol juga. Nah gitu, jadi makanya saya pengen jadi guru, makanya saya jadi dosen. Karena itu tugasnya bicara terus ya, menyampaikan informasi. Oh begitu. Apakah ada yang dikhawatirkan dalam pekerjaan Anda sekarang? Baru dia diam. Ada sih, soalnya saya lihat orang-orang yang sudah 30 tahun kerja, sudah pensiun, mereka income-nya terjun bebas. Nah, saya agak khawatir juga. Nah, berarti nanti kalau saya pengen tahu bagaimana nasib saya 20-30 tahun ke depan pensiun, kita lihat aja orang yang pensiun di tempat pekerjaan kita. Gimana keadaan dia? Seperti itulah kita gambarannya, kita bercermin. Oh, begitu. Nah, jika ada nih pekerjaan yang baik ya, jika Anda bekerja dengan baik, apa nih posisi Anda di 5 tahun ke depan? Nah, itu. Posisinya seperti apa? Saya juga ngajar begini aja, seperti ya guru sama mengajar seperti itu ya. Kemudian apa impian Anda dalam 5 tahun ke depan? Oh banyak, pengen haji furoda, pengen punya ini, pengen punya rumah, pengen punya mobil ini ya. Nah itu, nanti dia akan sebutkan itu. Apakah impian Anda dapat terwujud dengan posisi pekerjaan Anda sekarang? Dengan gaji misalnya 10 juta, itu nggak ketemu angkanya misalnya. Kalau nggak ketemu, ya, apa kriteria pekerjaan yang ideal menurut Anda? Nah, kriteria pekerjaan yang ideal menurut Anda ini saya terinspirasi dari kisah Umi Elis yang kemarin di acara GSS ya Ramadan, teman-teman. Ya, ternyata kalau kita sibuk, kadang-kadang kita sampai kurang waktu untuk anak. Nah, saya kepengen banget ada pekerjaan yang bisa dikerjakan sambil dengan dekat dengan keluarga, misalnya seperti itu. Nah, jika ada pekerjaan yang ideal sesuai kriteria yang tadi Bapak Ibu sebutkan, bisa mewujudkan semua impian Bapak Ibu, apakah Bapak terbuka untuk atau Ibu terbuka untuk menerima informasi ini? Ya, sekitar misalnya 10 atau 15 menit. Kalau dia oke, baru kita bisa langsung presentasi kalau memungkinkan. Tapi kalau pada saat tidak memungkinkan, maka kita bisa ajak ke pertemuan teman-teman ya. Tinggal cari waktunya yang tepat yang dia bisa hadir ya. Nah, cara mengundang bisa juga lewat via telepon. Nah, ini yang Umi lakukan juga nih ya dengan mitra-mitra yang kemarin dari Facebook Ad ya. Basa-basi singkat di awal pasti mukaddimah, tanya kabar, kemudian posisikan terburu-buru tapi karena penting dan spesial. Wah, ini sebenarnya nih, nah itu ya, waktunya nih kita pengen nanya nih ya, tapi karena penting dan spesial kita pengen ngundang beliau. Kenapa? Ini saya cuma punya tiket 2 nih misalnya. Besok ada acara penting banget di Gria Wonosari Bekasi, saya cuma dikasih tiket cuma 2 nih. Nah, saya bingung nyari siapa ya. Nah, saya terbesit Bapak. Nah, Bapak adalah salah satu orang yang saya pengen undang nih Pak. Saya cuma punya 2 tiket. Jangan sampai Bapak tidak hadir. Karena kalau tidak hadir sayang nih. Saya cuma dikasih dua tiket untuk mengundang orang, Bapak salah satunya. Nah, bisa bisa seperti itu, teman-teman. Jadi hadir ya Pak. Nah itu, kalau dia dianggap penting, dia dianggap diperlukan, dia pasti datang. Ya kita bilang saya cuma disuruh cari 2 orang nih, seperti status TikToknya Burita Sugiarti itu. Ya dicari misalnya sekian orang, 5 orang, pas 10 orang tuh saya lihat di TikToknya. Orang yang serius. Nah itu jadi kalau dicari cuma 10 orang atau 5 orang kan orang itu, oh saya salah satunya mau dong gitu, terketuk ya. Nah seperti itu. Jadi harus posisikan tuh penting, spesial banget ke dia. Ya, tanyakan apakah dia ada kesibukan atau waktu libur. Nah, itu penting juga. Kita cocokin kalau dia liburnya hari apa, kalau dia sibuk, berarti mungkin harinya kita bisa pilihkan yang dia libur pas.
Ya, berikan informasi singkat dan menarik. Harus tahu nih hot button dia nih apa nih. Ya, hot button yang dia butuhkan apa nih. Apalagi kalau ada TOD-nya yang bikin nggak nyaman seperti yang tadi Umi. Wah, saya kayaknya nggak nyaman nih, takutnya ada kekhawatiran sih pas nanti pensiun kita sudah tahu bahwa income kita akan terjun bebas, nanti gimana nih, harus ada solusi. Harus ada sedia payung sebelum hujan. Harus ada bisnis yang mantep, yang jejak, ya, sehingga pada saat pensiun udah aman. Nah, seperti itu. Edifikasi acaranya, pembicaranya, leadernya. Nah, seperti yang kemarin misalnya saya sampaikan ke ibu yang tukang urut, ya, saya bilang ini pembicaranya luar biasa ini. Ya, di Jakarta 2 ini seorang driver loh, Bu. Ya, seorang supir, Bu, beliau ini. Dan sekarang posisi sudah senior manager, income-nya 10 jutaan, Bu. Coba, Ibu. Luar biasa. Pendidikan STM, Ibu. Coba tuh, Bu. Oh, begitu. Iya, driver latar belakang, maka ibu rugi banget kalau nggak hadir. Oh, saya kan cuma tukang urut, pasti bisa Bu, bismillah, makanya ibu harus dengarkan. Akhirnya datang tuh ibu tersebut. Lumayan dari Citayam, jauh juga ya, dan Umi sudah arahkan ngisi data. Jadi begitu beliau datang, langsung isi data. Ya, sebelum mendengarkan Pak Budi udah ngisi data. Jadi baik Bu, nanti saya akan daftarkan, karena itu circle yang penting ya. Abi menekankan di situ, circle yang penting. Pertama, ya, bikin daftar nama dulu. Habis itu harus mengundang, daftarkan, dijoinkan nanti di follow up terus, di follow. Nah, itu circle yang harus kita perhatikan, teman-teman, ya. Kemudian sampaikan betapa pentingnya acara tersebut, penting banget. Ya, belum tentu lagi nanti ketemu pembicaranya ini, ya, driver seperti Pak Budi ini, karena pembicara itu, ya kan, pembicara kita banyak banget ya, nanti dapat gilirannya entah keberapa lagi, teman-teman, ya. Sampaikan bahwa kamu memiliki sisa tiket, ya, itu tadi yang saya sampaikan. Saya cuma dapat jatah ini ngundang 2 orang. Nah, ibu salah satunya. Bisa seperti, jadi dia merasa dihargai dan dia ada agak rasa nggak enak. Wah, ini ibu Umi Kalsum cuma dapat tiket 2, dikasih saya 1, yang 1 orang lain. Kalau saya nggak datang kan angus tiketnya, kayak gitu ya. Nah, aturannya orang lain datang, jadi nggak, jadi ada rasa seperti, akhirnya dia datang, teman-teman. Dari Citayam itu jauh banget, teman-teman, ya. Nah, untuk di slide selanjutnya, mendampingi prospek di seminar. Nah, ini langsung Umi arahkan, Umi sambut. Umi padahal ada di atas tuh. Di mana, Bu? Saya ada di bawah. Tahu sendiri, teman-teman, ya. Itu langsung lincah kakinya ke bawah, teman-teman. Begitu mitra datang, langsung turun tuh dari lantai 3 ke lantai 1, langsung jemput. Ibu mana, Bu? Saya. Oh, langsung ya, karena ketemunya selama ini di Facebook, baru jumpa darat baru sekali kemarin di Tebet. Langsung, ayo Bu, kita ke atas, Bu, udah mau mulai acaranya, Bu, MC-nya udah oke. Naik ke atas. Sambil ke atas, sebelum ke atas, saya tanya, udah makan belum? Belum lah. Langsung, ayo Bu, kita makan somai dulu. Makan somai. Sambil makan somai, saya langsung, Ibu, uh, akan saya segera daftarkan, Ibu. Sebelum somai lagi disiapin, Bu, ada KTP-nya, saya foto, cekrek, langsung foto KTP-nya. Udahlah, selesai. Jadi pada saat masih proses MP itu udah saya daftarkan, langsung di RS kan, langsung cepet, teman-teman. Nah, beliau tukang urut dan nanti akan beli produk. Yang penting diikat dulu JSS, karena itu salah satu trik yang saya lakukan, teman-teman. Jadi didampingi prospek, jangan sampai kita nggak tahu mana prospekan kita, ketika dia keluar kita nggak tahu, totonya begitu bubar ya, ditutup apa Umelis. Ya, demikianlah teman-teman semua, tiba-tiba kita tutup dengan pajangan kafaratul majlis. Loh, celingkukan, mana undangan saya? Wah, nggak didampingi sih ya Pak Budi, hilang ya Mas. Mana orangnya, nggak perhatiin, orang ke toilet apa kemana. Jadi mata kita menghadap ke depan, jangan sampai kerudungnya itu kita tandain kerudung, oh itu yang kerudung itu tuh, pelototin terus kerudungannya. Malah kalau jangan sampai dia hilang. Kalau dia keluar, ibu mau ke mana? Ke toilet, tak temenin ke bawah. Naik temenin lagi, teman-teman, sampai segitunya lah. Iya ya, teman-teman, luar biasa, karena kita peduli, teman-teman, ya. Nah, terus apa lagi nih? Ya, pastikan undangan tepat waktu. Wah, itu benar-benar tuh Ibu, itu tepat waktu dan benar-benar mendengarkan penjelasan Pak Budi dari awal. Ya, hubungi lagi 2 jam sebelum acara. Nah, itu juga luar biasa tuh ya. Nah, sudah Ibu ada di mana? Di stasiun. Dari stasiun nggak lama ya, sampai sempat makan dulu, baru nggak terlambat, luar biasa ya. Sampai kemarin tuh satu saya dapat tiket nasi, sampai sampai nggak ditukar ke nasi loh, nggak ketukar nasi box, saking kan fokus sama beliau tuh, luar biasa. Tanya Unepa ya nih, nggak ditukar tiketnya nih, masya Allah ya. Kemudian apa? Boleh menjemput prospek jika itu dibutuhkan. Boleh menjemput prospek, kalau saya lebih senang jemput sebenarnya.
Ini karena ibu ini rumahnya di Citayam, agak jauh dia naik kereta. Saya bilang, ibu mau dijemput di mana? Enggak, udah nggak apa-apa, bisa sendiri. Padahal nggak punya aplikasi juga untuk dari stasiunnya ya ke ini. Tapi ada orang yang bantu luar biasa ya. Usahakan berikan minuman. Wah ini pas banget. Untung saya nraktir somai kemarin ya. Usahakan berikan minuman deh. Jangan sampai prospekannya kelaparan ya, Mas. Jangan gitulah ya. Ini begitu prospek sampai di servis ya. Servis itu is everything, itu luar biasa teman-teman ya. Prioritaskan undangan duduk di depan. Wah iya, posisi aman ya teman-teman ya. Tidak terlalu di depan banget ya. Karena sempat makan somai dulu ya, urutan ketiga lah, ketiga atau keempat bangkunya masih aman teman-teman ya. Prioritaskan undangan duduk depan, selalu dampingi dan usahakan agar fokus itu fokus banget. Sebelahnya itu Bu Yarni ya, sebelahnya siapa lagi itu? Saya perhatiin, sebelahnya siapa ya? Oh, sebelahnya Bu Yarni itu. Sebelahnya siapa? Saya perhatiin terus ya. Saya liatin warna kerudungnya, jangan sampai lost ya. Saya sibuk nerekam Pak Budi, wah kemana kerudung yang tadi? Jangan sampai, itu saya perhatikan banget ya. Selalu dampingin, selalu edifikasi tentang leader nah ya. Edifikasi leader, edifikasi video-video ya, karena beliau kan dari Facebook Ad ya, otomatis kita sudah bisa sudah melihat video yang ada di share di Facebook ya, ibu tersebut dan acara yang berlangsung ya. Jangan biarkan prospek bermain HP ya, alhamdulillah sih enggak ya. Main HP atau gagal fokus, wah jangan sampai ya. Jangan sampai, karena kita sudah ketemu apa building need-nya dapat, maka dia serius teman-teman ya. Luar biasa, bukan hanya prospek yang fokus tapi Anda juga harus ikut fokus. Jadi jangan sampai mitranya fokus, kitanya ngobrol di belakang, jangan juga teman-teman ya. Belajar dari pembicara ya, pastilah saya aja terkesima itu murni Pak Budi otodidak, saya sama sekali nggak kasih apa-apa, ngasih jangan, enggak, karena saya yakin Pak Budi ya itu udah luar biasa. Jadi itu hasil dari belajar otodidak Pak Budi itu ya. Jangan malah keluar masuk ruangan, alhamdulillah. Nah itu jangan sampai ya. Tanpa interaksi tak akan ada transaksi. Semakin bagusnya relasi, semakin tinggi konversi. Sharing dulu, baru saling kemudian ya. Sering sharing ya, baik di medsos dimanapun teman-teman, gunakan medsos ini untuk kita share hal-hal yang baik tentang bisnis kita teman-teman ya. Di slide selanjutnya itu ada tentang presentasi, follow up, teknik closing ya teman-teman. Jadi ini yang wajib banget, ini jantung bisnis kita juga ini. Presentasi di awal-awal bisa difokuskan di home sharing ya. Dulu di sini di home sharing di rumah saya, Masya Allah, waktu masih ada Bu Jenderal Marliah ya, luar biasa. Bisa di home sharing, bisa seminar ya. Belajar presentasi dengan sering-sering ikut seminar. Jadi kita perhatikan gimana kalau Bu Rika presentasi, kalau Pak Budi presentasi, kemudian ya ada Bu Miftah kalau presentasi, kita lihat setiap orang tuh masing-masing punya karakter yang berbeda-beda ya, sama-sama bikin gado-gado, bahannya sama tapi cara nguleknya itu akan hasilnya berbeda juga ya, masing-masing punya ciri khas teman-teman ya. Nah itu jadi itu perlu kita belajar urutan presentasi singkat seperti saat seminar, nah itu ya. Jadi saya paling cuma kasih tahu Pak, harus fokus, jangan tele-tele, jangan kebanyakan bumbu. Yang penting fokus, pesan yang wajib nyampe, itu aja sih. Saya cuma bilang gitu doang. Tapi emang Pak Budinya luar biasa ya. Nggak, wah pokoknya itu di luar inilah, di luar dugaan. Kemarin termangu-mangu kita melihatnya ya, luar biasa. Kemudian ya ada komisi-komisi dijelaskan, dan sebagai juga nanti ada follow up. Ini follow up terus dilakukan sampai hari ini pun kita harus terus follow up dengan mitra-mitra kita yang sudah bergabung pun. Kalau nggak di follow up nanti mereka bisa hilang dari kereta api teman-teman ya. Jadi follow up, penjelasan ulang itu harus ya. Kemudian follow up adalah kunci untuk closing pasti ya. Kalau nggak follow up, nggak closing, iya bisa hilang ya. Sudah datang sekali seminar, kita nggak follow up, nanti dia hilang. Jadi harus ada daftar follow up ya, ada daftar follow up. Nah seperti bahkan daftar follow up itu kalau saya pribadi suka selalu buka ID member saya. Nah follow up orang-orang yang sudah join BS atau BW dulu ya, BS itu saya screenshot ya. Follow up-nya apa? Bu, Pak, lihat nih poinnya udah sampai segini kayak gitu. Jadi itu juga salah satu bentuk follow up mereka-mereka yang sudah bergabung ya. Apalagi ini baru datang sekali seminar, follow up ya langsung setelah presentasi, maksimal 1 sampai 24 jam, jangan dibiarkan berlalu begitu aja teman-teman. Nah biasanya kita langsung undang ke grup ya teman-teman, ada grup WA kita langsung kita undang. Follow up terus tanpa henti setiap 1 pekan. Makanya
Kalau di grup Umi itu kan di grup kita setiap kita ada grup ya setiap SSC berapa itu ada semua. Jadi cara follow up-nya dengan mengajak ke seminar. Ya hari ini pun Umi sebagai pembicara sebelum menjadi pembicara ini udah japri-japri ya kepada seluruh mitra Umi yang di SSC 21 share hadir ya, hadir ya, hadir ya. Ya maklum ya namanya mitra mungkin sibuk dan sebagainya, takutnya lupa kalau hari ini ada pertemuan Zoom meeting. Nah, itu teman-teman ya harus sharing bersama leader, mengikuti training. Nah, itu udah luar biasa kalau kita ikutin sistemnya. Jadi Umi paling memang seneng banget kalau mitra-mitra itu diceburinnya ke sistem. Langsung masuk ke seminar, hadir ke seminar, didekatkan langsung ke founder, didekatkan langsung kemarin juga, Umi, saya udah, iya sudah saya daftarkan Bu RS-nya. Saya tukang urut paling kalau belanja belum bisa 2 juta. Saya paling 500. Oh boleh Bu, nanti Bu kalau transfer ke 500 ribu, nanti saya kasih nomor rekening Umi Elis, nanti Bu langsung transfer ke Umi Elis, nanti Ibu minta produknya apa, tinggal bilang sama beliau, nanti saya dampingin. Begitu, jadi saya langsung bahasa Betawi itu amprokin langsung ke founder gitu ya. Jadi karena tugas kita kan banyak juga, udah deketin ke founder. Ketika sudah deket nanti kayak Bu Ratna Sari ya. Teman-teman tahu Bu Ratna Sari tiba-tiba ujuk-ujuk nongol ya. Kemana ke Premier, store duit kayak gitu. Kenapa? Karena kita udah deketin, udah langsung nih deketin ke founder. Jadi kayak mitranya Pak itu juga tiba-tiba datang tuh Pak timnya Pak Syahroni ya, Pak siapa tuh Pak Fauzan tiba-tiba langsung ya Pak Abdul Thalib tuh langsung ke Premier store duit kan gitu. Jadi enak gitu ya. Langsung aja ke apa kakek nenek kita ya. Iya itu ya founder kita langsung aja didekatkan gitu ya. Karena kita bagi-bagi tugas kita supaya jangan terlalu banyak juga harus bagi-bagi. Langsung dideketin karena kalau udah deketin ke founder, nah tadi yang niatnya 500 ribu jadi 2 juta langsung bisa ya. Lah itu luar biasa karena bisanya tuh beda udah ya teman-teman ya. Jadi teknik closing seperti itu. Setelah presentasi harus jelas ya. Nah ini follow up. Nah ini di slide selanjutnya ya berarti ya. Slide selanjutnya teknik closing langsung. Setelah presentasi selesai nih MP-nya tanyakan apa yang menarik ya, apa yang menarik dengan menatap matanya kelihatan. Biasanya suka nangis ya kalau ada yang di hatinya disimpan. Saya sih nggak muluk-muluk, saya penting utang lunas. Nah itu kalau gitu udah mata berkaca-kaca, memang berarti itu yang tujuannya. Bismillah ya Bu, saya siap bantu. Nah seperti itu ya. Gunakan intonasi suara yang mantep. Nah itu. Ya, fokus dengan jawaban apa yang menarik lalu dibumbuin juga. Bismillah Ibu, kalau emang Ibu pengen bener-bener banget lunas hutang, ayo kemarin lama juga konsultasinya setelah circle-nya lumayan ya karena hutangnya bunganya itu terus berjalan. Jadi saya bilang ayo Bu, harus cepat nanti kalau tidak sudah habis satu rumah kejual karena kena rentenir nih jangan sampai rumah yang sekarang ini kena. Nah itu. Jadi fokus dengan jawaban ya, kemudian giring dengan pertanyaan yang jawabannya iya ya. Jadi kalau tidak misalnya saya berikan pinjaman kan gitu. Kalau harapannya tadi berikan pinjaman, misalnya 20 juta, dikasih pinjaman sama kita 20 juta untuk urusan sebelah sana, tapi sama kita ada urusan. Ya sama juga ya. Jadi itu bukan solusi ya Bu ya. Iya, kan seperti itu ya. Tunjukkan tampak murah dan tampak mudah ya. Setiap hari kita pasti mandi ya, mandi mendingan dengan ganti produk. Jadi lebih Umi arahkan bahwa ini adalah PTBS ini sebenarnya cuman mengganti produk yang biasa kita pakai beli di tempat lain kita pakai di PTBS. Cuman itu aja, mengganti, merubah ya pengeluaran menjadi pemasukan ya. Keuntungan, jelaskan keuntungan join segera ya. Nah, spillover satu kaki, jadi kita sini sistemnya ta'awun. Gunakan teknik promo, ada diskon ya kan 3,5 juta kita diskon cuman bayarnya 2,5 juta. Nah itu teman-teman ya. Kemudian paketnya juga kita lihat juga latar belakangnya ya. Kalau memang, nah tadi itu berkaitan dengan materi sebelumnya FAST-nya. Kalau kita tahu finansialnya itu tinggi, 3, jangan sampai kita tawarkan yang basic teman-teman ya. Teori kupas bawang, alasan prospek biasanya bukan alasan sebenarnya. Nah itu misalnya saya harus mau tanya dulu, kan ada yang begitu. Saya kemarin ya Uni ya, saya mau tanya dulu sama anak-anak dan sebagainya. Nah itu ya, udah disampaikan duluan sama Umi Elis ya keberatan-keberatan itu.
Ya, jadi gali terus keberatannya sebenarnya apa sih? Apa emang nggak punya uang atau apa? Sebenarnya modal di PTBS ini bukan uang, ada kemauan pasti ada jalan. Karena leader juga melihat kesungguhan. Kalau dilihatnya mitra yang calon desain benar-benar mau berubah nasib, mau serius, kita juga sebagai leader pasti nggak akan diam ya, pasti akan benar-benar membantu. Harus menjawab semua pertanyaan dan gunakan teknik empati ya, bisa merasakan apa yang mereka rasakan. Langsung kemarin minta KTP-nya, saya langsung minta KTP-nya. Formulir memang sudah di-share karena ketemunya di Facebook ya, jadi sudah di-share duluan. Tapi saya yang langsung ngisi, yang penting KTP saya foto waktu pas makan somai itu. Jangan pernah menunda closing ini, gak, jangan sampai. Langsung temenin ke ATM, ini sudah banyak nih. Sudah banyak yang terbukti, saya lakukan terus ya, langsung ke ATM tuh udah banyak. Termasuk kemarin yang orang Legoso juga saya ke ATM langsung. Jadi harus temani ke ATM teman-teman ya. Jadi kalau kita tahu sudah duitnya ada, jangan ya udah nanti transfer aja ya Bu. Mungkin saya oh nggak bisa begitu saya temenin ke rumahnya ya. Jadi inilah kesimpulannya unlimited prospect ya, nggak ada batasnya prospek itu terus menerus ya. Inilah circle yang harus kita lakukan, bikin daftar namanya lalu kita undang ke pertemuan, presentasi, follow up, referensi lagi terus menerus tanpa ada batasnya teman. Itulah pekerjaan kita. Hasil dari ilmu itu yang penting action 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 teman-teman ya, bukan hanya sekedar ilmu tapi langsung action ya teman-teman. Jadi itu luar biasa. Kita sudah di awal bulan ini, kita ayo bikin laporan ya, bikin laporan untuk bulan April kemarin berapa aktivasi kiri kanan, kurang berapanya mau new ambassador, ya mau star ambassador, big ambassador, lux supaya kita tahu nanti diberikan arahan oleh founder dan co-founder teman-teman. Yang penting kuncinya sami'na wa atokna, udah nurut manut katut aja apa yang disampaikan oleh founder dan co-founder kita, itulah kunci percepatan kita untuk sukses di PTBS ini teman-teman. Dan perbaiki, ayo sama-sama perbaiki paradigma dan meaning kita, meaning kepada perusahaan, wabil khusus nomor satu, meaning kita kepada Allah SWT ya, meaning kita kepada Allah, meaning kita kepada founder, co-founder, kepada perusahaan, kepada diri kita juga, meaning kepada diri sendiri juga perlu ya. Jangan sampai ada keraguan yang meragukan diri sendiri. Nah, saya mah apa atuh nggak bisa. Nah, kalau begitu nanti harus diperbaiki dulu teman-teman ya. Mungkin itulah sedikit yang bisa Umi sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf lahir dan batin, harus banyak belajar lagi ini sama founder, co-founder dan sama Arizal. Saya kembalikan lagi kepada Ibu Siti Sulastri. Terima kasih Bu Siti. Masya Allah, luar biasa. Alhamdulillah. Gimana Bapak Ibu? Sudah dapat ilmunya? Mantap. Mantap Dapat, ya Bapak Ibu mantap. ya. Sudah lengkap sekali. Mantap, Umi. Ada yang belum paham mungkin? Selanjutnya kita masuk sesi tanya jawab. Iya, Bapak Ibu langsung saja tanya jawabnya ya. Iya, waktu sudah malam nih, sesi tanya jawabnya langsung saja. Buka mic-nya. Silakan Bapak Ibu. Ayo mau yang dari paling ujung, Jawa Timur, Jawa Tengah, Solo, ya Jakarta, Depok, Bogor. Ayo monggo silakan. Ibu Nuri. Tanya. Ibu. Siapa duluan tuh? Ada 2 orang tuh. Ada Iya, Ibu Nurik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu Nuri. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas ilmunya yang luar biasa hari ini, Umi Kalsum. Meski telat masuknya ya ketiduran. Ini Umi Kalsum terkait dengan online ya. Apakah Umi Kalsum pernah bikin semacam grup-grup WA seperti itu yang di situ mengenalkan tentang batch gitu ya. Nah, saya ada grup-grup WA yang memang mengenalkan batch itu dari awal. Ada beberapa grup yang Bu Fatin juga ada di situ gitu ya. Nah, terus kita berusaha untuk mengenalkan batch mampu kita gitu ya, semacam presentasi tapi lewat WA. Nah, sejauh mana sih itu kita itu berhenti untuk ngopeni grup gitu ya, ketika itu sudah mengalami masa titik jenuh
gitu di grup itu gitu ya, dari sisi pemberian informasi atau mungkin sudah tidak ada interaksi di grup. Itu sampai sejauh mana kita berhenti di situ, kemudian follow up dari situ juga sejauh mana kita berhenti untuk memfollow up. Apakah ketika sudah ada kata tidak tertarik, sudah ada kata tidak mau ikut atau apa gitu, kita berhenti kemudian tidak anu lagi atau bagaimana? Itu aja grup sama yang follow up pribadi ya. Atau sudah kita cari yang lain. Nah, seperti itu, atau grupnya kita tinggalkan, kita berhentikan sampai di sini saja. Seperti itu. Makasih Umi. Iya, Luar biasa. Ustazah. Gimana Bu Siti sayangku Bu Siti? Iya, langsung saja ya Ustazah. Baik, luar biasa. Terima kasih Bu Siti Sulastri, terima kasih Bu Nurik. Jadi ini pertanyaannya keren-keren banget. Jadi kalau Umi Kasum ada 2 WA. Yang pertama WA resmi, yaitu SSW 21. Yang ada di situ adalah mereka yang sudah memiliki hak usaha komplit, sudah belanja BS misalnya. Sudah 2.500.000. Tapi bagi mereka yang masih RS, itu ada grupnya namanya grup Hijrah Menuju Berkah. Bu Nurik ada nggak di situ ya? Saya belum ngecek ya, karena dulu kan SSC 21 kan sebelum melahirkan PIC kan juga ada di situ ya. Mungkin Bu Nurik belum sempat masuk ke situ, sudah jadi PIC duluan kayaknya Bu Fatimanya. Jadi itu adalah yang tadinya RS itu. Nah, jadi Umi Kasum setiap pagi grup yang masih baru calon mitra, jadi belum RS. Kalau calon mitra Umi Kasum tidak membuat grup. Maksudnya calon mitra dalam arti calon mitra yang belum tahu apa-apa ya Bu. Saya tidak membuat grup itu. Saya tidak membuat grup itu karena kecuali kalau sudah, jadi grup yang Hijrah Menuju Berkah itu adalah mereka yang sudah pernah hadir yang sudah RS. Ya, jadi tadi saya mute sebentar, ngomong Pak Budi suaranya kecilin. Jadi saya bilang bahwa grup yang Hijrah Menuju Berkah itu adalah orang yang minimal sudah pernah 1 kali hadir di pertemuan baik online maupun offline. Kalau mereka yang belum bergabung, misalnya terdiri dari teman-teman saya semua, itu saya tidak bikin grup. Tapi saya japri satu-satu. Japri, misalnya ada calon reseller nih teman, misalnya teman kuliah. Nah, itu saya japri satu. Assalamualaikum, apa kabar? Jadi tidak saya rangkum dalam satu grup, tidak dikumpulkan, itu tidak. Jadi kalau yang di grup Hijrah itu, kalau saya pribadi ya, mereka yang sudah pernah 1 kali hadir minimal, baik di online maupun offline. Nah, berarti mereka sedikit banyak sudah tahu informasi PTBS, walaupun mungkin karena baru 1 kali jadi belum ini. Nah, itu. Jadi mereka akan terus mendengarkan informasi dan di samping itu terus di follow up. Ya, di follow up oleh sponsornya. Nah, itu. Jadi sponsornya siapa? Misalnya ada Bu Dr. Arma atau Bu Umi dan sebagainya, tergantung siapa sponsornya, dan saya juga ikut bantu follow up misalnya. Nah, seperti itu. Tapi kalau yang seperti dicontohkan Bu Nurik itu juga bagus. Ya, itu Bu Nurik juga bagus membuat grup online. Ya, kalau saya pribadi yang grup online karena kemarin ikut yang dengan AA Rizal, maka yang online itu dikumpulkannya di grup yang dibina oleh SSW langsung, dan di situ nanti yang presentasi adalah tim-tim yang dipilih oleh AA Rizal dan Abi Umi ya. Seperti kemarin misalnya ada AA Rizal presentasi secara online seperti itu. Nah, itu. Jadi itu kalau yang tadi pertanyaan Bu Nurik membuat nah, ini rumahnya bukan di Premier Estate 2 Kodam nih, jadi kedengeran motornya tuh berisik ya. Pindah Mi, cepet Luxury biar pindah Mi rumahnya, kalau Zoom meeting nggak berisik begitu ya. Nah, jadi ini kalau yang Bu Nurik bagus banget, online, bikin grup online, ini sudah bagus banget, teruskan, lanjutkan. Jadi tadi dibuat grupnya, lalu ada presentasi grup WA dari awal, presentasi, japri satu persatu, dan kapan berhenti, jangan pernah berhenti. Ya, jangan pernah berhenti. Kalau pesan dari Umi Kasum, jangan pernah berhenti. Ya, jangan pernah berhenti. Kalau saya secara pribadi justru grup yang saya bina, misalnya SS21 itu memang hanya admin yang boleh komen. Kenapa? Karena saya ketika nanti ada yang komen-komen, ya mereka bisa japri ke Umi Kasum. Karena kalau
mereka komen nanti bisa menghambat sebenarnya informasi yang penting. Jadi yang mereka lihat hanya informasi penting aja. Gitu. Kalau Umi Kasum yang SS21 yang komen itu hanya bisa yang bisa komen hanya admin aja. Jadi kalau admin itu kan yang memang berbicaranya pasti yang penting-penting aja. Tapi yang penting informasi disampaikan. Nanti selanjutnya saya japri satu-satu. Apa kabar Bu Pak? Nah seperti itu. Nah tapi ini bagus nih. Jadi pesan Umi, jangan pernah berhenti mengopeni grup. Ya teman-teman yang ada di grup SS21, yang ada di grup Hijrah itu bisa lihat pagi-pagi Umi Kasum udah woro-woro. Ya informasi penting diulang lagi. Repetition memang itu kita kebutuhannya repetition. Pengulangan, diingatkan lagi nih RO-nya. Nggak pernah berhenti Umi Kasum tuh nggak pernah. Ya selalu setiap hari tegur sapa di grup teman-teman. Memberikan informasi yang penting. Apapun yang diberikan informasi dari Abi, dari grup inti itu langsung Umi cepat share terus langsung cepat. Nggak pakai lama teman-teman ya. Jadi pesan jangan pernah berhenti mengopeni grup, jangan nah itu kalau Umi Kasum nggak pernah berhenti ngopenin ya, malah yang ada grupnya nambah, ada grup khusus yang untuk PTBS UIN itu ada khusus tim-tim UIN ada dibikin nama Bu Umi Musyoropa yang isinya itu grupnya adalah Bu Dr. Arma, Bu Umi Musyoropa dan tim-tim under beliau berdua yang semuanya notabene karyawan UIN, dosen-dosen UIN itu ada lagi grupnya. Dan itu juga ditegur sapa oleh Umi Kasum itu tiap hari coba itu. Udah ada berapa grup tuh ya. Belum lagi grup-grup yang kecil-kecil lain. Dulu boleh ditanya tuh yang pernah bersama SS21. Ada grup khusus Bu Nur Hasana, ada grup khusus Bu Siti Sulastri, benar nggak Bu Siti? Ya, ada tim khusus Bu Siti Sulastri, ada tim khusus Pak Mukholil. Saya punya tim khusus Pak Mukholil, saya punya tim khusus siapa lagi? Eva Liza, ada semua. Ada ya ratusan WA itu, grup WA itu. Bang saya bikin kecil-kecil. Misalnya tim Uneva, berarti isinya yang Yanti Nazar, Uni Depi kayak gitu ada semua. Tim-tim under Uneva ada dibikin. Sampai sekarang masih ada grupnya. Ya, itu dan harus sering diopeni juga. Nah, itu luar biasa. Minimal pada saat ada seminar online offline tuh di-share lah itu. Nah, kapan berhentinya nih follow up ya, jangan sampai berhenti. Ya kecuali kalau dia bilang tolong jangan ganggu saya Umi Kasum. Nah, itu kalau dia udah ngomong kayak gitu ya, saya nggak akan ganggu lagi kayak gitu ya. Nah gitu, baik. Jadi never stop prospek, jangan pernah berhenti untuk prospek Bu Nurik, terus semangat terus. Ya grup online itu yang sudah dibuat lanjutkan, jangan pernah berputus asa, lanjutkan terus. Nah itu saja mungkin ya. Ini katanya pertanyaannya. Saya kembalikan lagi kepada Ibu Siti. Ya, Bu Siti Sulastri, silakan Bu Siti. Mungkin itu saja yang bisa Umi jawab, Ibu Nurik. Kurang lebihnya nanti kita bisa WA-an ya Bu Nurik ya. Karena waktu kali ini udah jam 22 ya. Terima kasih Ustazah. Bagaimana Ibu Nurik? Sudah menjawab ya? Sudah. Alhamdulillah. Makasih Bu. Semangat terus Bu Nurik. Bapak Ibu silakan satu pertanyaan lagi. Silakan Bapak Ibu itu langsung. Ada kayaknya di kolom chat deh itu kayaknya Bu. Di kolom chat ya. Iya, kayaknya ada satu pertanyaan ini. Assalamualaikum Umi Kalsum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya, dapat online, akhirnya dapat mitra priority. Sudah sebulan stok belum bergerak produknya. Bagaimana saran ke mitra untuk hal ini? Dari siapa Bu? Sayang yang bertanya siapa sayang? Pak Suma. Pak Tommy Pasuma. Oh, Pak Tommy Pasuma. SSW berapa sayangku? Tidak ada SSW-nya. Nggak ada SSW-nya ya? Iya. Dapat mitra dari online. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dapat priority. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Stopnya belum bergerak. Ya, itu memang kita PCA. PCA itu produknya saya sendiri priority. Kayaknya nggak ada jualan saya pribadi. Kalau saya pakai memang. Saya user, benar-benar pakai. Ini ya batuk. Saya pakai Bimek yang sehari ini udah ada kali 5 apa 6 butir yang dibuka langsung supaya nggak gatel. Ya gara-gara ini nih, gara-gara Bimek nih closing Bu
Dokter Rahmawati Arbi nih, nah batuknya. Jadi makanya kalau saya pribadi di awal, kalaupun bertemu dengan mitra yang priority, memang saya sampaikan PCA, pakai cerita ajak, memang produknya untuk kita pakai. Makanya saya di awal selalu mendekatkan mitra saya ke Umi Haja Elis Ratnasari. Karena beliau sosok founder yang mengayomi semua mitra-mitranya supaya bisa mengatasi seluruh masalah. Ya, jadi saya tinggal ngamprokin aja kalau saya pribadi. Misalnya dapat dari online priority, ya nggak usah kan priority, basic aja kemarin. Oh ya ini setiap hari saya share nomor rekening Umelis. Silakan. Kalau RS boleh ke saya Bu, supaya jangan ngerepotin Umelis. Saya yang posting RS-nya. 100.000-nya ke rekening saya boleh. Saya postingin. Paling saya tinggal nurut manut aja kata Umelis susunannya di mana ya. Kadang-kadang mata liar salah juga salah, tapi untungnya nggak fatal misalnya ya, masih segaris misalnya itu. Yang naruh di mana Mi? Taruh di sini, saya taruh di situ, saya postingin. Nanti kalau yang 2,5 juta apalagi priority, monggo silakan ditransfer ke rekening Umi Haja Elis Ratnasari. Nanti produknya silakan konsultasi langsung ke Umelis. Mau diambil langsung, apa mau diambil bertahap, monggo. Ya, silakan. Itu saya jadi tugas saya nggak berat jadinya kalau kayak begini. Bagi tugas lah. Ya, kalau saya tanggap sendiri, waduh, ya saya juga masih ngajar di kampus UIN, saya nggak bisa sendiri kalau saya begitu. Makanya saya bilang ke mitra-mitra saya, setiap hari di SSC 21, di tim UIN, di tim apa hijrah itu saya share terus rekening Umelis. Ya tadi ada yang nanya mitra, ada tadi ya, Mi saya mau closing, istri saya mau masuk, oh ya bagus, transfer ke Umi Kalsum. Langsung tadi saya bilang, Mi saya belanja RS ya Mi, karena ada yang mau saya posting gitu. Oh ya silakan, udah tadi ada WA, udah Umi masukin ya RS-nya Umi Kalsum, siap. Nanti saya bantu posting mitra saya tersebut itu. Nah setelah saya posting RS-nya, ya kan, kalau dia kan jaringannya masih dikit, jadi nggak perlu nanya sama Umelis kanan pak kirinya. Kecuali kalau udah kanan kiri banyak, nanti saya tanya, Mi kemana naroknya? Gitu, taruh sini saja. Nanti saya ikutin, ya petunjuk. Nah tapi ini kayaknya baru masuk nih, masih kosong, baru sendirian. Nah, taruh mana kanan kiri bebas ya. Nah, istri misalnya taruh kiri, misalnya apa taruh kanan. Nah, setelah itu nanti saya kasih ke Umelis, Mi, ini udah RS-nya, passwordnya. Nah, Bapak silakan transfer 2,5 juta ke Umelis, nanti urusan produk Umelis. Jadi saya ini bagi tugas gitu. Karena kalau saya semua apalagi priority produknya ini ya seperti itu kalau saya, tapi tergantung leadernya. Kalaupun seperti ini, seandainya kata sudah terjadi, produknya nggak bergerak, karena memang dari awal kan kita PCA. Pakai produknya, barang bisa disedekahkan, bisa. Kalau mau disedekahkan itu bukan bergerak lagi, itu dapat di akhirat. Jadi ada tim, langsung aja disedekahin. Mau apa? Kasih ke panti anak-anak terlantar, kasih ke panti jompo, itu bermanfaat sekali produk-produk PTBS itu. Ya, atau saya dulu pernah tanya tanya Umelis tuh, misalnya ada tim saya karena produk saya banyak, priority waktu itu banyak sekali. Siapa yang closing mitra saya misalnya 5 cash, itu tanya Bu Rika tuh 5 cash nanti dapat produk berapa gitu. Satu apa nggak ngerti saya, kayaknya lupa ada itu. Ada yang closing 5 cash dapat 1 produk dari saya. Karena saya bingung, produk banyak banget di etalase. Jadi untuk menghabiskan produk tuh caranya gampang. Menghabiskan produk tuh caranya gampang, bagi-bagi aja. Ya ada mitranya Pak Ustadz Kiai Haji Amit Nuryadin, produknya dikasih-kasihin aja ke orang, pakai nih kolagen. Nanti kalau ada pengaruhnya enak, kasih tahu saya. Oh akhirnya, oh enak banget, saya mau dong. Akhirnya closing lah gitu. Jadi banyak sekali, kita jangan bingung. Jadi tergantung akad di awalnya seperti apa prioritinya. Apakah memang produknya seperti apa? Kalau saya pribadi, ya setiap ada apapun yang closing, saya langsung merapat selalu ke Umi Elis supaya pengalaman beliau kan sudah lebih banyak dari saya. Jadi saya setiap menghadapi masalah selalu dibantu sama Umi Elis. Nah ini nanti bisa dibantu sama Umi Elis, Bu, Pak ya. Ini saya kurang tahu Bapak SSP berapa, bisa konsultasi sama PIC-nya juga.
bergerak dalam arti stok belum bergerak ini apa? Kalau saya tim saya seperti Bu Hajah Triwinarni misalnya, itu priority karena prioritinya ditangani langsung sama Umi Elis, produknya nggak diambil semua. Misalnya kayak Bu Dokter Armawati Arbi 5 priority, coba bayangin. Bu Dokter Umi Musyaropa produknya banyak ribuan. Jadi semua yang priority itu ribuan itu langsung ditanganin sama Umi Elis. Saya cuma mengarahkan mempertemukan saja. Pak ya Ibu ya RS ini, monggo RS ini, jangan RS ku Melis kasihan kebanyakan tugas. Sini saya bantuin RS-nya, paling tanya di mana Mi? Sini tak taruh sini. Dami, selanjutnya belanja, monggo silakan transfer ke rekening Umelis. Jadi aman, saya aman juga, semuanya aman. Nah itu kalau saya. Nah ini solusinya nanti bisa konsultasi ke leadernya langsung dan juga ke founder. Solusinya seperti apa? Jangan sampai barang tidak bergerak, apalagi nanti kadal ya kadal luarsa, jangan sampai, harus ditangani teman-teman ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf lahir dan batin. Saya serahkan lagi ke Bu Siti Sulastri. Terima kasih Ustazah. Ya, baik Bapak Tommy sudah menjawab ya. Alhamdulillah ini Tanya sudah. Bu, boleh tanya satu lagi? Iya, sudah terakhir pertanyaan Pak. Sudah malam. Begitu. Baik, terima Iya, kasih. nanti di seminar aja Pak ya. Iya. Iya, baik Bapak Ibu, terima kasih semua sudah lengkap, menjawab pertanyaan sudah, ilmunya sudah, tinggal kita memulai dengan benar, diaplikasikan langsung Bapak Ibu. Ya, selanjutnya saya serahkan ke founder atau Closing Arita. pertemuan. Iya.